Ini kisah novel Harvey York, channel Arya Satya akan mengulang kisah ini dari awal. Semoga semua terhibur. Bab 1251. Ngomong-ngomong, saya juga mendengar bahwa dalam konferensi promosi investasi kali ini, semua kekuasaan ada di tangan konsultan yang disewa oleh pemerintah Bakut. Jika Anda bisa mendapatkan sisi baik dari seorang konsultan, kami dari Universitas Mordu dapat berinvestasi dalam proyek masa depan apapun yang kami minati, dan kami pasti akan mendapatkannya. Sasha, kamu harus tahu bahwa kami memiliki banyak peneliti dan pendanaan. Kita bisa menghasilkan banyak uang asalkan kita punya proyek. Sasha bertingkah seperti bayi di telepon. Ayah baptis, aku tidak mau. Aku minta maaf tentang ini, Sasha. Anda pasti akan dipromosikan setelah masalah ini terselesaikan. Petik 2. Sasha tersenyum setelah mendengar ini. Itu yang dia tunggu-tunggu. Kembali ke rumah. Cynthia Zimmer dan Mandy Zimmer mengobrol. Mandy menoleh saat melihat Harvey York datang. Bagaimana dengan dosennya? Itu seharusnya tidak menjadi masalah. Harvey mengangguk. Mandy tersenyum dan berkata, bagus, Cynthia sangat optimis dengan Universitas Mordu kali ini. Dia tidak suka membaca. Dia jarang memiliki universitas yang dia sukai. Sebagai seorang saudara perempuan, saya harus bekerja keras untuk mengirimnya masuk Cynthia. Berbisik, terima kasih, kakak ipar. Melihat sikap kedua orang tersebut, Harvey berkata dengan lembut, tidak apa-apa, ini bukan masalah besar. Meskipun Harvey tidak tahu apakah Sasha akan mencoba sesuatu yang bodoh, dia tidak peduli. Saat itu, dia paling banyak hanya menelepon Universitas Mordu. Harvey hanya bisa menyelesaikan masalah sepele, registrasi, hanya dengan satu panggilan telepon. Kali ini, Cynthia tersenyum dan berkata, ayah, ibu, kakak, dan kakak ipar, saya dengar Universitas Mordu akan memposting hasilnya di internet setelah memeriksa siswanya serta orang tuanya. Kami akan tahu jika kami lulus pemeriksaan malam ini. Mandy berkata setelah mendengar ini, bagus sekali. Simon Zimmer juga tersenyum dan berkata, Cynthia pasti akan berhasil. Itu hanya Universitas Mordu. Bagaimana mungkin dia tidak terdaftar? Lilian Yates juga bangga. Putri tertua adalah CEO dan Ketua Regency Enterprise, dan putri bungsu akan terdaftar di Universitas Mordu. Dia sudah merasa hidupnya lengkap. Lilian bahkan bisa mengangkat kepalanya. Malam harinya, mereka berlima berkumpul di ruang belajar. Cynthia bertugas mengoperasikan komputer dan mengunjungi situs resmi Universitas Mordu untuk memeriksa hasil ujian hari ini. Memahami. Agar adil, Universitas Mordu menggunakan rekaman video untuk mewawancarai setiap orang tua mahasiswa. Hanya ada sedikit pemotongan dalam proses ini. Tak lama kemudian, Cynthia menemukan video itu dan membukanya. Dalam video tersebut, Sasha muncul dengan senyum profesional. Beliau pertama kali memberikan penjelasan singkat tentang situasi pendaftaran Universitas Mordu tahun ini. Menurutnya, kuota pendaftaran yang diberikan Southlight oleh Mordu University tahun ini hanya 10, jumlah yang sedikit dan tempatnya sangat berharga. Dosen ini memang punya kuasa. Ke-10 kuota ada di tangannya, yang berarti dia bisa merekrut siapapun yang dia mau. Simon meratap karena iri. Ada terlalu banyak jalur untuk pendaftaran. Menurutnya, dosen wanita cantik ini pasti akan menghasilkan banyak uang jika datang ke Southlight kali ini. Lilian juga mengangguk dan berkata, ya, kemampuan seorang gadis untuk mencapai titik ini hanya menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan yang hebat. Dia bahkan bisa dibandingkan dengan Mandy. Baik Simon maupun Lilian mengenali kemampuan dan identitas Sasha. Sementara itu, video terus diputar. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1252. Kali ini saya datang ke Southlight, saya bertemu banyak orang tua siswa berprestasi. Saya senang dengan setiap keluarga yang saya kunjungi. Dapat dikatakan bahwa lingkungan pengasuhan Southlight sangat baik. Dalam video tersebut, Sasha berbicara dengan lancar dan sangat profesional. Namun, tak lama kemudian dia mengubah topik pembicaraan. Tetapi selama pemeriksaan 10 tetua kali ini, saya bertemu dengan orang yang aneh. Hal ini membuat saya bertanya-tanya apakah ada masalah dengan pola asuh siswa ini. Apakah siswa seperti itu memenuhi syarat untuk mendaftar di Universitas Mordu? Simon dan Lilian tercengang mendengar kata-kata itu. Ini adalah catatan inspeksi Cynthia. Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi seperti ini? Saat ini, keduanya menyadari ada yang tidak beres. Meskipun biasanya, aku tidak perlu mengekspos orang tua siswa. Tetapi Universitas Mordu telah berdiri selama 100 tahun, dan kami menjunjung tinggi sikap bertanggung jawab terhadap setiap mahasiswanya. Jadi,
Prinsip kami adalah jangan pernah membiarkan universitas menjadi tempat pembuangan sampah. Orang tua yang didikannya buruk harus diungkap, jangan sampai anggota keluarga ini juga berdampak buruk pada orang lain di kemudian hari. Nama wali siswa ini adalah Harvey York. Dia adalah adik ipar murid kami, Cynthia Zimmer, yang sedang kami periksa kali ini. Apa? Simon dan Lilian tersentak saat mendengar kata-kata itu. Semua orang tanpa sadar memandang Harvey. Bukankah dia bilang pemeriksaan hari ini berjalan lancar? Bukankah dia mengatakan bahwa Cynthia bisa masuk Universitas Mordu? Jadi apa yang terjadi di video ini sekarang? Harvey tidak menjelaskan, tapi ekspresinya menjadi sangat dingin. Sasha Larson ini sangat berani. Beraninya dia memalsukan dan dengan sengaja menyebarkan rumor tentang acara besar seperti pendaftaran. Dia pantas mati. Cynthia juga tercengang saat ini. Dia tidak percaya. Dia sangat mempercayai Harvey. Jadi, dia membiarkan Harvey pergi untuk pemeriksaan dan menjadi walinya kali ini. Namun, dia tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Mandy sedikit mengernyit. Ia merasa relevansi video ini terlalu tinggi. Namun, pihak lainnya adalah Direktur Penerimaan Universitas Mordu dengan otoritas tinggi. Kenapa dia sengaja datang ke Harvey? Itu tidak masuk akal. Saat ini, Sasha tersenyum dalam video tersebut dan berkata, betapa tidak tahu malunya wali siswa ini. Semua orang mungkin tidak bisa membayangkannya. Saya mengetahui melalui koneksi saya bahwa wali siswa ini telah menjadi menantu yang masih hidup selama 3 tahun. Dalam 3 tahun terakhir, dia mencuci toilet atau mengambil air untuk membersihkan kaki orang lain. Sebagai seorang pria, dia hidup dari istrinya di rumah setiap hari. Meskipun dia telah mendapatkan pekerjaan sebagai pengemudi melalui koneksinya, dia tidak menganggap serius pekerjaannya di Sky Corporation setiap hari. Meskipun hanya pengemudinya, dia bekerja untuk menyesuaikan diri dan memulai. Yang terpenting, dia memiliki hubungan yang ambigu dengan saudara iparnya, siswa yang mendaftar kali ini. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh Universitas Mordu. Ini adalah batas kita. Karena itu menunjukkan bahwa keluarga ini tidak hanya memiliki praktik keluarga yang negatif di rumah, tetapi juga kurang memiliki etika yang paling mendasar. Jadi Cynthia kehilangan kualifikasi penerimaannya kali ini. Ledakan. Lihat sejauh ini. Mandy dan keluarganya tercengang. Apakah Cynthia kehilangan kualifikasinya untuk masuk seperti ini? Mereka merasa aneh, melihat ke arah Harvey saat ini, dan berkata, Harvey, apa yang terjadi? Bagaimana dosen mengetahui hal-hal tersebut? Kulit Cynthia juga muram. Kakak ipar, bukankah kamu bilang tidak ada masalah? Mengapa menjadi seperti ini? Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1253. Harvey York menarik napas dalam-dalam. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dijebak oleh perempuan jalang. Video ini diunggah di situs resmi Universitas Mordu dan dampaknya sangat signifikan. Dengan video ini, Harvey tidak terpengaruh olehnya. Namun, Cynthia Zimmer mungkin akan kesulitan untuk masuk universitas. Bukan hanya Universitas Mordu, tapi mungkin semua universitas di tanah air tidak akan menerimanya. Simon Zimmer dan Lilian Yates juga memikirkan hasil ini, dan raut wajah mereka cukup suram saat ini. Yang paling mereka sesali sekarang adalah mengapa mereka mempercayai Harvey. Mereka berdua seharusnya pergi untuk pemeriksaan. Mandy Zimmer masih tergolong tenang. Dia mengerutkan kening saat ini dan berkata, Ayah, Ibu, Cynthia, jangan khawatir. Saya rasa ada yang salah dengan video ini. Kaitannya terlalu jelas. Harvey, apakah kamu kenal wanita ini? Apakah ada konflik di antara kalian berdua? Petik 2. Melihat Mandy bisa tetap tenang saat ini, Harvey tersenyum puas dan menjelaskan, wanita ini adalah asisten pengajar di universitas saya. Dia merayuku saat itu. Saya memberitahu universitas tentang masalah ini. Pada akhirnya, dia dipecat. Dia pasti punya dendam tentang masalah ini. Tentu saja, dia tidak akan membiarkanku pergi jika dia memiliki kesempatan ini. Semua orang mengerti setelah mendengar penjelasan Harvey. Namun, Mandy mengerutkan kening dan berkata, tetapi masalah ini agak sulit untuk ditangani. Bagaimanapun, dia adalah Direktur Penerimaan Universitas Mordu, dan dia mewakili otoritas. Dan tujuan kami adalah mengizinkan Cynthia kuliah di Universitas Mordu. Sekarang dia merilis video ini, itu sama saja dengan mencegah Cynthia masuk Universitas Mordu. Selain itu, jika tidak ditangani dengan baik, Cynthia mungkin tidak dapat melanjutkan studinya di masa mendatang. Simon dan Lilian juga merasa cemas setelah mendengar ini. Wajah Cynthia langsung memucat, dan dia sangat gugup. Kakak ipar, cepat pikirkan solusinya.
Saya tahu Anda pasti punya solusinya, kata Cynthia. Mandy mengerutkan kening dan berkata, bukan tidak mungkin. Karena video tersebut belum menjadi viral, kita harus mencari dekan Universitas Mordu dan meminta mereka untuk menghapus video tersebut sebagai pengendalian kerusakan. Saya punya beberapa teman sekelas yang bekerja di Universitas Mordu. Saya akan mencoba apakah saya dapat menggunakan koneksi mereka. Jika tidak berhasil, kami akan menyumbangkan dana pendidikan, dengan harapan dapat mengatasi masalah ini. Mandy menghela nafas setelah mengatakan itu. Bahkan jika dia sekarang adalah CEO dari Regency Enterprise, keadaannya juga berantakan. Jadi masih sulit untuk mengambil dana darinya. Harvey tersenyum dan berkata, sayang, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Siapapun yang mengikatkan lonceng di leher harimau harus melepaskannya. Saya memulainya, saya akan memperbaikinya. Saya yakinkan Anda bahwa masalah ini akan diselesaikan dengan sempurna. Cynthia juga bisa masuk Universitas Mordu. Apakah kamu serius? Mandy dan 3 orang lainnya memandang Harvey bersamaan. Bukannya mereka tidak percaya dengan kemampuan Harvey. Namun, pihak lain mendatanginya. Bagaimana semuanya bisa diselesaikan dengan mudah? Kecuali Harvey adalah orang aneh, yang bisa melakukan apapun yang dia mau. Misalnya, ia bisa meminta dekan Universitas Mordu mengadakan konferensi pers untuk meminta maaf hanya dengan 1 kalimat. Kalau tidak, bagaimana masalah ini bisa diselesaikan dengan mudah? Namun, Mandy tidak dapat menemukan cara yang lebih baik saat ini. Ia segera menghubungi teman-temannya yang bekerja di Mordu dan akhirnya tidak punya pilihan selain menyerah. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1254. Pasalnya, status Universitas Mordu di Mordu terlalu tinggi. Pejabat biasa biasanya tidak bisa mempengaruhi keinginan Universitas Mordu. Banyak teman Mandy Zimmer yang menggelengkan kepala dan mengatakan mereka tidak dapat membantunya ketika Mandy menyebutkan pendaftaran. Pada akhirnya, Mandy hanya bisa menggantungkan harapannya pada Harvey York. Mandy hanya bisa menjual besinya untuk disumbangkan ke dana pendidikan jika dia tidak bisa menangani masalah ini dengan sempurna. Selain itu, meskipun mereka menyumbang, mereka tidak tahu apakah masalah tersebut pada akhirnya dapat diselesaikan. Ini satu-satunya jalan. Saat Mandy sedang menelepon, Harvey juga menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Setelah telepon tersambung, Sasha Larson melakukan panggilan. Harvey, kamu pasti sudah melihat videonya di situs resminya kan? Ini sudah malam. Masih banyak orang yang belum melihatnya. Mungkin besok akan tersebar ke seluruh internet. Saat itu, kakak iparmu akan dibenci dan diserang di mana-mana. Sektor pendidikan dalam negeri tentu tidak akan mendapatkan tempatnya. Dan dia berakhir seperti ini semua karena kamu. Di seberang telepon, Sasha tertawa terbahak-bahak. Jelas sekali dia baru saja selesai melayani seorang pria dan masih menginginkan lebih. Karena itu, dia menelepon untuk mengejek Harvey. Harvey berkata dengan acuh tak acuh, Sasha Larson, hanya itu yang kamu punya. Itu sama sekali tidak berdampak besar pada saya. Harvey, berhentilah mencoba menjadi pahlawan. Gara-gara kamu, hidup adik iparmu akan hancur. Apakah kamu mengerti? Apalagi saya punya banyak teman di industri media. Saya akan merilis beberapa video pendek besok. Pada saat itu, Anda akan menjadi seorang influencer. Influencer terkenal. Saya telah menemukan nama panggilan Anda untuk Anda. Raja Bakut yang masih hidup meninggal. Hahaha. Tentu saja jika ingin menyelesaikan masalah ini, masih ada peluang. Saya di Hotel Bakut. Saya mungkin mempertimbangkan untuk melepaskan Anda selama Anda merangkak di pintu hotel dan menggonggong seperti anjing. Kalau tidak, seluruh Bakut, tidak ada tempat bagimu di seluruh negara Hayang Agung. Adapun adik iparmu, ini hanya akan terjadi seumur hidupnya. Hahaha. Sasha tersenyum dan gemetar karena puas. Dia mengerti untuk pertama kalinya bahwa sangat keren memiliki kekuatan di tangan. Menghancurkan hidup seseorang sangatlah mudah. Kuncinya, orang yang dia lawan sekarang adalah musuhnya, yang dulu menganggap dirinya lebih unggul. Saat ini, Sasha merasa puas dan bahagia. Tentu saja, jika Harvey bisa berlutut di depannya seperti anjing, dia akan lebih bahagia. Harvey berkata dengan acuh tak acuh, Sasha, jangan tertawa bahagia. Ini belum berakhir sampai semuanya selesai. Saya khawatir Anda bahkan tidak akan bisa menangis ketika saatnya tiba. Petik 2. Cek. Kamu bahkan ingin aku menangis. Harvey, kamu pasti sedang bermimpi. Aku berkata, kali ini aku tidak hanya akan menghancurkanmu, tetapi aku juga akan menghancurkan saudara ipar dan istrimu.
Saya ingin memberitahu semua orang bahwa keluarga Anda semuanya mesum dan penipu tanpa pendidikan, moral, dan etika yang tepat. Aku ingin kalian semua menjadi bajingan, diperlakukan seperti sampah di mana-mana. Dan tidak membiarkanmu memiliki keberanian untuk hidup. Hahaha. Mata Harvey tiba-tiba menjadi dingin setelah mendengar ini. Siapapun yang berani menyentuh Mandy pasti akan marah besar. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1255. Harvey York tiba di Sky Corporation keesokan harinya. Karena identitasnya sebagai sopir Pangeran York dirahasiakan, dan dia sering muncul di tempat kerja, semua orang di perusahaan mengenalnya. Tentu saja, hanya sedikit eksekutif inti yang mengetahui bahwa dia adalah Pangeran York yang legendaris. Semua manajemen senior dan karyawan mengira dia adalah sopir Pangeran York. Banyak karyawan tetap yang memandang Harvey dengan aneh ketika dia tiba di perusahaan. Markus, kepala keamanan, yang bersahabat dengan Harvey, segera berlari ke arahnya dan berbisik, "Harvey, apakah kamu menyinggung perasaan seseorang? Seseorang mengirim video ke obrolan grup internal perusahaan kami hari ini." Markus mengirimkan video itu ke Harvey ketika dia berbicara, ekspresi khawatir tertulis di wajahnya. Harvey membukanya dan melihat videonya. Isinya sangat menarik perhatian. Kata-kata seperti menantu perempuan yang tinggal di rumah, dan perempuan yang tinggal di luar rumah bahkan muncul dan ditekankan. Keseluruhan video hanyalah cuplikan kata-kata yang diucapkan Harvey sebelumnya, dan tentu saja, telah diedit dengan buruk. Beberapa orang yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah akan mengira Harvey hanyalah seorang bajingan tak berharga yang mencari nafkah dari seorang wanita ketika mereka melihat video tersebut. Sangat sedikit orang rasional seperti Markus di perusahaan. Harvey menepuk bahu Markus dengan kagum. Orang ini baik hati dan bisa berguna jika ada kesempatan. Namun, meskipun Markus tetap sadar dan masuk akal, sebagian besar karyawan memandang Harvey dengan jijik. Banyak karyawan yang biasanya iri dengan pengemudi yang bisa berhubungan dengan Prince York ini. Namun, semuanya berbeda sekarang. Harvey, kamu masih punya nyali untuk bekerja. Beraninya kamu berani menjadi sopir Pangeran York. Anda selalu ingin menindas dan menipu orang dengan menggunakan nama Pangeran York. Anda telah mempermalukan Pangeran York dan Sky Corporation. Ya, Sky Corporation adalah perusahaan nomor 1 di Southlight. Bagaimana kami bisa mentolerir sampah hidup sepertimu? Petik 2. Di antara orang-orang yang menuding Harvey, ada yang cemburu, dan ada pula yang hanya bertindak berdasarkan dorongan hati. Ada banyak jenis orang di sini. Di kantor CEO, Reinhardt dan Yvonne Xavier mengalami sakit kepala. Identitas Harvey sangat dirahasiakan dan tidak dapat diungkapkan. Namun, statusnya sebagai sopir Pangeran York mungkin akan terungkap sekarang. Hal ini disebabkan banyaknya keluhan dari karyawan. Dalam hal ini, jika dia sebagai pengemudi tidak dipecat, hal itu dapat mempengaruhi reputasi Sky Corporation dan moral karyawan lainnya saat mereka berangkat kerja. Ketika Harvey masuk ke kantor, Yvonne berdiri dan berkata, "CEO, apa yang harus kita lakukan? Anda akhirnya berhasil menggunakan identitas ini, dan sekarang Anda harus meninggalkannya karena wanita ini." Petik 2. Tidak apa-apa, menyerah saja. Anda tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Saya akan menanganinya sendiri. Saat aku jauh dari grup, kalian berdua harus membantuku mempertahankan benteng. Meskipun Yvonne dan Rai tidak tahu apa yang akan dilakukan Harvey, mereka percaya penuh pada Harvey. Semuanya dilaksanakan sesuai dengan perintahnya saat ini. Tak lama kemudian, berita pemecatan Harvey sebagai sopir Pangeran York tersiar. Seluruh Sky Corporation bersorak. Banyak orang bersiap-siap. Mereka merasa akan mendapat kesempatan untuk mengantar Pangeran York setelah Harvey pergi. Melihat sikap orang-orang itu, Yvonne dan Rai hanya bisa mengakui kalau Sasha memang pandai menggertak. Untungnya Harvey bukanlah orang biasa. Jika demikian, dia mungkin akan dipaksa bunuh diri oleh wanita ini sekarang. Bab 1256. Mengabaikan kejadian tersebut, Harvey York pergi ke pusat pameran Bakut. Konferensi promosi investasi akan diadakan di sini. Oleh karena itu, tempat tersebut harus dikelola dengan cermat. Sebagian besar staf yang hadir berasal dari pemerintahan Bakut, dan beberapa orang terkemuka mengetahui identitas asli Harvey. Melihat Harvey datang untuk memeriksa pekerjaannya, masing-masing dari mereka tetap fokus sepenuhnya. Konsultan York, saat ini, hampir 100 perusahaan dan konsorsium besar dari dalam dan luar negeri telah mendaftar untuk berpartisipasi dalam konferensi promosi investasi kami. Jumlahnya masih terus bertambah. Ini daftarnya.
Harap baca dengan seksama. Petik 2. Harvey memeriksanya. Saat ini sebagian besar proyek penelitian ilmiah yang ingin diinvestasikan bakut disubsidi besar-besaran oleh pemerintah. Oleh karena itu, selain perusahaan dan konsorsium, beberapa universitas ternama dari dalam dan luar negeri juga sudah menunjukkan ketertarikannya terhadap proyek tersebut. Oh benar, Konsultan York. Beberapa universitas dalam negeri seperti Mordu University sudah mengirimkan perwakilannya. Mereka ingin bertemu dengan Anda terlebih dahulu untuk membicarakan proyek penelitian ilmiah ini dengan Anda. Kalau bisa diputuskan terlebih dahulu, itu akan lebih baik. Karena jika proyek semacam ini jatuh ke tangan universitas asing, pemerintah bakut mungkin akan terkendala olehnya di masa depan. Orang yang bertanggung jawab atas tempat itu melaporkan masalah lain. Oke, tingkat penelitian ilmiah kita di negara ini saat ini sangat tinggi. Hanya saja banyak peneliti di banyak institusi tingkat tinggi tidak dapat menemukan platform untuk melakukan hal tersebut. Sekarang mereka bersedia menghubungi kami terlebih dahulu. Kami bisa memberi mereka kesempatan. Harvey berkata setelah memikirkannya. Proyek penelitian ilmiah seperti daging yang lezat. Semua orang pasti ingin mencicipinya. Namun Harvey ingin memberikannya kepada perguruan tinggi dalam negeri dari sudut pandang personal dan profesional. Di satu sisi dapat meningkatkan daya saing ilmu pengetahuan dalam negeri. Di sisi lain, hal ini juga dapat mencegah terjadinya brain drain terhadap talenta penelitian ilmiah dalam negeri. Tentu saja, Harvey bersedia melakukan kesepakatan 2 lawan 1. Ngomong-ngomong, siapa yang bertanggung jawab atas Universitas Mordu? Harvey bertanya dengan santai. Penanggung jawab melihat informasi itu sebentar dan kemudian berkata, Konsultan York, penanggung jawabnya masih agak muda. Itu adalah seorang dosen bernama Sasha Larson. Statusnya rendah, tapi kami sudah menghubungi Universitas Mordu. Wakil dekan mereka mengatakan bahwa Sasha dapat memutuskan proyek penelitian ilmiah untuk Universitas Mordu, jadi kami tidak membiarkan mereka berubah. Penanggung jawab menjelaskan dengan hati-hati. Harvey hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia segera memahami pemikiran wakil dekan Universitas Mordu. Dia terutama ingin Sasha menggunakan tubuh dan penglihatannya untuk memenangkan proyek penelitian ilmiah. Hanya bisa dikatakan bahwa Sasha memang cukup mumpuni dalam hal ini. Kalau tidak, bagaimana ayah baptisnya, wakil dekan, bisa begitu percaya padanya. Saat ini, Sasha dan perwakilan institusi besar lainnya sedang menunggu di luar venue. Kali ini perwakilan yang dikirim lembaga besar semuanya elit karena untuk proyek penelitian ilmiah. Orang-orang itu bercirikan muda, berbakat, dan menduduki jabatan tinggi di usia yang begitu muda. Sasha juga lebih menonjol di antara orang-orang itu. Tentu saja, semua orang mencapai titik ini dengan menggunakan kemampuan mereka yang sebenarnya. Dia sampai pada titik ini dengan tidur dengan seorang lelaki tua. Namun, dia sekarang berada di negara asing. Jadi, tidak ada yang tahu tentang sejarah kelamnya. Sasha bahkan mendapat beberapa panggilan cinta dari beberapa perwakilan pria dari perguruan tinggi di sini. Dia menyerahkan beberapa kartu nama beraroma dengan kepuasan. Saat ini, dia menerima pesan. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1257. Harvey York, si bastard itu, dipecat oleh Sky Corporation. Dia dipecat. Sasha Larson baru saja mengirimkan video pendek yang telah diedit kepada seorang eksekutif Sky Corporation dan memintanya untuk meneruskannya ke grup perusahaan tersebut. Di luar dugaan, efeknya sangat bagus. Saat ini, suasana hati Sasha sedang sangat baik. Meski ada awan gelap di luar jendela, baginya langit tetap cerah. Sasha melihat ke arah Sky Corporation. Dia tidak bisa menahan cibiran. Harvey, ini baru permulaan. Lain kali kamu akan menjadi lebih buruk. Pada saat itu, Anda bahkan tidak akan mendapatkan pekerjaan. Anda hanya bisa turun ke bawah jembatan untuk meminta makanan. Hahaha. Sasha tidak bisa menahan tawa begitu dia memikirkan hal ini. Nona Larson, ada apa denganmu? Apakah kamu menemukan hal-hal bagus? Beberapa perwakilan dari perguruan tinggi lain pun penasaran kali ini. Khususnya, beberapa perwakilan pria muda dan menjanjikan. Mereka memiliki kesan yang baik terhadap Sasha dan secara tidak sadar semuanya berbicara pada saat ini. Bagaimanapun, penampilan dan temperamen Sasha sangat indah. Merupakan hal yang manusiawi jika perwakilan pria jatuh cinta padanya. Tidak ada yang baik, itu hanya seorang pria yang sebelumnya mengejarku. Saya tidak menerimanya, jadi dia mencoreng saya di mana-mana. Dia akhirnya mendapatkan hukuman yang pantas dia terima. Saya baru saja menerima berita, jadi saya senang. Sasha cukup licik. Tentu saja,
Dia tidak mengatakan yang sebenarnya tetapi mengubah retorikanya. Pria seperti ini pantas mendapatkannya. Layani dia dengan benar. Nona Larson, ini hal yang bagus. Kamu harus merayakannya. Atau sambil menunggu masalah terselesaikan, ayo makan bersama. Beberapa perwakilan pria memanfaatkan kesempatan itu untuk mencobanya. Sasha sedang dalam suasana hati yang baik setelah mendengar ini. Dia kemudian tersenyum dan berkata, kalau begitu, setelah semuanya selesai, saya akan mentraktir semua orang makanan enak. Semua orang tersenyum ketika mendengar kata-katanya. Perwakilan laki-laki semakin menunjukkan permusuhan satu sama lain. Semua orang dapat melihat bahwa Sasha memberi mereka kesempatan untuk bersaing secara sehat. Tepat ketika beberapa orang sedang berbicara, seorang anggota staf pusat pameran keluar. Ketua, bisakah kami masuk? Melihat staf tersebut, masing-masing perwakilan kembali bersikap dalam bekerja karena bisa menentukan nasib mereka ke depan. Konsultan baru saja datang. Katanya, kalau tertarik dengan proyek penelitian ilmiah, bisa ngobrol dulu dengannya. Namun, dapat atau tidaknya proyek tersebut diberikan tergantung pada keahlian Anda. Satu hal lagi, identitas konsultan sangat dirahasiakan. Sebelum Anda masuk, Anda harus menandatangani perjanjian kerahasiaan. Siapapun yang berani membocorkan urusan hari ini harus masuk penjara. Petik 2. Staf berbicara dengan sungguh-sungguh. Pahami. Kami semua memahami aturannya. Sekelompok besar perwakilan dengan bijaksana menandatangani perjanjian. Sasha menghampiri staf dengan tampilan menawan dan tersenyum. Wah, siapa konsultan yang kamu bicarakan? Mengapa mereka membiarkan konsultan mengambil alih kali ini? Aku memberitahumu secara diam-diam. Jangan beritahu siapapun. Konon konsultan ini memiliki latar belakang yang kuat dan merupakan seorang bangsawan sejati. Dia sendiri yang dapat memutuskan promosi investasi kali ini. Yang terpenting, saya hanya melihatnya sekilas. Dia terlihat sangat muda. Dia berusia paling banyak 20-an. Itu, staf dengan kekaguman kali ini. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1258. Mata Sasha Larson berbinar mendengar ini, dan ekspresi menawan muncul di wajahnya. Bukankah ini tugas yang diberikan ayah baptisnya? Membiarkannya berurusan dengan konsultan hebat. Dia awalnya berpikir dia harus menunggu sampai hari konferensi promosi investasi. Dia tidak pernah menyangka akan mendapat kesempatan hari ini. Sasha tanpa sadar menarik napas dalam-dalam sambil memikirkan hal ini. Dia memutuskan bahwa dia akan mengalahkan konsultan York ini tidak peduli hari apa itu. Akan lebih baik jika terjadi sesuatu di antara mereka berdua. Bagaimanapun, dia adalah orang hebat di usia 20-an. Dia memang muda dan menjanjikan. Meski hanya sebagai kekasih rahasianya, namun banyak manfaatnya. Segera, semua orang memasuki ruang pertemuan di tempat tersebut. Ini adalah pertama kalinya perwakilan dari perguruan tinggi dan universitas lain bertemu dengan orang-orang hebat di level ini, sehingga mereka sedikit gugup saat ini. Sasha memang memiliki beberapa kemampuan. Dia mendapatkan kembali ketenangannya dan menunggu dengan tenang sebelum masuk. Sekitar 5 menit kemudian, pintu lain ruang pertemuan dibuka. Seorang pria muda yang dikelilingi oleh sekelompok anggota staf berjalan mendekat. Pemuda itu berpakaian santai, tapi dia mengeluarkan aura yang tak terkatakan saat dia berjalan. Mata Sasha berbinar. Meski hanya sosok samar-samar, ia yakin tak diragukan lagi ini adalah konsultan York, lelaki hebat legendaris, karena orang biasa tidak bisa memiliki aura seperti itu. Namun, Sasha sedikit bingung karena dia merasa sosok tersebut sedikit familiar, namun dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah bertemu dengan orang tersebut. Saat ini, hatinya penuh dengan kegembiraan dan kecemasan. Diam-diam dia bersemangat. Pria ini sangat familiar. Mungkin pria yang tidur dengannya saat dia berada di klub malam. Jika demikian, itu bagus sekali. Kedua pihak telah lama menjadi sepasang kekasih yang berumur pendek. Karena itu, dia tidak khawatir kalau dia tidak beruntung dengan pria itu. Saat sekelompok perwakilan berdiri dan hendak menyambut konsultan York ini. Tiba-tiba, konsultan York, yang sedang berjalan menuju pintu masuk, berhenti dan mengucapkan beberapa patah kata kepada penanggung jawab. Lalu, dia berbalik dan pergi. Hah, bagaimana situasinya? Perwakilan itu sedikit bingung. Mengapa pria besar itu berbalik dan pergi setelah berjalan ke pintu? Saat ini, seorang anggota staf datang. Dia mengamati perwakilan yang hadir dan berkata dengan acuh tak acuh, konsultan York mengatakan bahwa dia mencium bau tidak sedap sebelum memasuki ruang pertemuan. Pasti ada orang yang najis di antara kamu. Orang tersebut tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penawaran proyek penelitian ilmiah.
Anda dapat datang untuk membicarakan proyek ini setelah Anda mengeluarkan orang ini dari komunitas pendidikan. Staf berbalik dan pergi setelah berbicara. Ketua, tunggu sebentar. Sasha khawatir. Dia kemudian dengan cepat mengeluarkan kartu namanya saat ini. Saya perwakilan dari Universitas Mordu. Bahkan jika konsultan York menolak bertemu orang lain, dia akan menemui saya, bukan? Staf itu menatap Sasha dengan dingin. Dia kemudian mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan tadi? Konsultan York bilang ada orang yang menyebalkan di antara kalian. Jika Anda tidak mengusir orang ini, dia tidak akan mendatangi Anda. Teman-teman, suruh orang-orang ini keluar. Perwakilan tersebut segera diusir dari ruang rapat oleh seorang anggota staf. Namun, tidak ada yang berani mengeluh selama proses tersebut. Mereka semua tahu bahwa konsultan York adalah orang hebat yang dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Bermain-main dengannya hanya mencoba membuat diri mereka terbunuh. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1259. Kembalilah besok, semuanya. Mungkin konsultan York hanya bercanda. Kegigihan Sasha Larson sungguh luar biasa. Pada saat itu, dia berbicara dengan senyuman di wajahnya. Kemudian, seluruh perwakilan yang hadir sepakat untuk berkumpul besok. Namun, Sasha mencibir dalam hatinya. Dia merasa bahwa beberapa perwakilan tersebut pasti telah menyeretnya ke bawah. Dia ingin datang sendiri besok, dan dia harus menaklukkan konsultan York yang legendaris. Setelah kembali ke Hotel Bakwood, Sasha bersandar di kursi dan mengeluarkan ponselnya. Dia sibuk dengan proyek hari ini, dan dia tidak punya waktu untuk mengurus Harvey York. Suasana hatinya sedang buruk sekarang, jadi dia langsung ingin bersenang-senang. Dia mengangkat telepon dan memutar beberapa nomor. Dia mengucapkan beberapa patah kata dengan suara yang sangat manis dan kemudian meletakkan ponselnya sambil mencibir. Segera, insiden Harvey mulai terungkap dalam obrolan grup lokal dan media berita di Bakwood. Selain itu, selain Harvey sebagai raja yang masih hidup, bagaimana Harvey memanfaatkan istrinya untuk memajukan kariernya, Mandy Zimmer memiliki hubungan yang ambigu dengan Pangeran York, antara lain dengan cepat terungkap. Hal-hal itu awalnya hanyalah rumor dan gosip dari kalangan atas Bakwood, namun kini Sasha dengan sengaja menyebarkannya, mereka tiba-tiba menjadi yakin. Apalagi BUMD terdorong maju karena kejadian ini. Banyak pihak yang mulai memboikot BUMD dengan mengatakan bahwa rumah yang dibangun BUMD tidak bisa dibeli, bahkan ada pembeli yang datang ke kantor penjualan untuk melakukan check-out. Boleh dikatakan, BUMD mengalami kerugian besar akibat rumor tersebut dalam semalam. Mandy awalnya ingin mendonasikan sebagian dana dari Regency Enterprise ke Universitas Mordu. Namun uang tunai Regency Enterprise cepat habis dan tidak bisa ditarik sama sekali karena banyak orang yang khawatir untuk check out. Kalaupun tidak ditangani dengan baik, BUMD bisa bangkrut. Tidak ada yang menyangka bahwa hal kecil akan berdampak besar. Di Gardens Residence, Simon Zimmer sedang melihat berita di ponselnya dengan ekspresi yang mengerikan. Bukankah Harvey bilang dia yang memulainya, jadi dia akan menyelesaikannya? Mengapa semuanya masih menjadi seperti ini? Kulit Lilian Yates juga jelek. Dia awalnya harus keluar pada malam hari untuk membual tentang betapa berbakatnya putrinya bersama teman-temannya. Namun, dia kini menjadi sasaran lelucon di kalangannya, semua karena Harvey. Dia tidak berani keluar sama sekali. Mandy juga putus asa saat ini. Dia mengadakan pertemuan senior yang mendesak di Regency Enterprise untuk mengumpulkan ide dan pendapat semua orang. Pada akhirnya, konsensus dari setiap pejabat senior adalah bahwa masalah ini pasti dimulai dari Sasha. Tidak peduli berapa harganya, selama Sasha bersedia untuk berdiri dan mengklarifikasi suatu pernyataan, maka akibat dari masalah ini dengan sendirinya akan hilang. Namun, karena Sasha melakukan hal seperti itu, maka yang dia inginkan tentu saja bukanlah uang. Berapa banyak harga yang harus mereka bayar pada akhirnya bergantung pada cara kedua belah pihak berbicara. Meski Mandy tidak tahu apa yang terjadi, pada akhirnya dia tetap menelepon Sasha. Halo, apakah ini Nona Larson? Saya saudara perempuan Cynthia, Mandy. Mandy pun tampak penuh hormat di seberang telepon. Oh, apakah itu Mandy Zimmer yang legendaris dari Regency Enterprise? Apa masalahnya? Di hotel, Sasha berbicara dengan bangga sambil memutar-mutar gelas wine di tangannya dengan puas. Ia juga tidak menyangka Mandy akan menelepon dan memohon padanya, namun hal ini membuatnya merasa sangat bahagia. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1260. Mandy Zimmer menarik napas dalam-dalam, menahan keengganannya, dan berkata dengan suara rendah, Nona Larson,
saya harap Anda dapat memberikan kesempatan kepada keluarga kami dan izinkan kami menyumbangkan dana pendidikan ke Universitas Mordu. Dengan ini tentunya saya juga berharap Anda dapat menghentikan kampanye kecil Anda dan berhenti mempermalukan Harvey York. Pekerjaan yang hampir tidak dia temukan hilang karena kejadian ini. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan bunuh diri. Melihat dia begitu sengsara, mohon ampun dan maafkan dia. Menderita. Sasha tertawa. Betapa menyedihkannya dia. Saat dia menghancurkan hidup orang lain, bukankah dia memikirkan betapa menyedihkannya orang lain? CEO Zimmer, tahukah Anda apa itu siklus sebab akibat? Akan selalu ada konsekuensinya. Juga, CEO Zimmer, bukannya saya ingin menjelek-jelekkan Anda. Kamu adalah wanita sukses, lalu mengapa kamu masih bertahan? Dia mempunyai reputasi buruk sekarang. Jika Anda mengusirnya, tidak ada yang akan mengatakan apapun tentang Anda. Seluruh keluargamu harus berterima kasih padaku. Mandy menghela napas dan berkata, Nona Larson, apapun yang terjadi, Harvey adalah suamiku. Aku ingin meminta maaf atas apapun yang dia lakukan padamu sebelumnya. Tapi aku harap kamu bisa memaafkannya. Mari kita berdamai. Apapun itu, saya akan menemukan cara untuk melakukannya. Sasha berpikir sejenak dan menunjukkan senyuman menawan di wajahnya. Saya bisa berhenti. Saya dengar Anda mengenal Pangeran York dari Sky Corporation. Jika Anda bisa mengatur pertemuan antara Pangeran York dan saya, maka saya akan melepaskan Harvey, dan saya berjanji tidak akan mempermalukan keluarga Anda lagi. Bagaimana tentang itu? Oke, aku akan mencobanya. Mandy berkonflik. Setelah menutup telepon, dia hanya bisa menghubungi Yvonne untuk meminta bantuan dengan ekspresi khawatir. Nona Xavier, saya benar-benar minta maaf. Aku punya sesuatu yang mengganggumu. Yvonne Xavier, yang berada di ujung telepon, berkata setelah mendengarkan, CEO Zimmer, sama-sama. Biarkan wanita itu datang ke Sky Corporation besok. Kami akan mengurus masalah ini. Mandy menghela napas lega. Dia menelepon Sasha kembali setelah menutup telepon. Sasha menunjukkan senyum kemenangan di wajahnya setelah mendengarkan telepon. Dia berkata, oke, karena CEO Zimmer sangat efisien, saya akan menepati janji saya. Semua masalah ini akan selesai setelah aku bertemu Pangeran York besok. Saya akan menghapus semua komentar tidak menyenangkan terhadap Harvey. Simon Zimmer dan Lilian Yates juga lega mendengar Mandy menelepon secara langsung. Untungnya, Sky Corporation bersedia untuk maju kali ini. Jika tidak, BUMD akan bangkrut jika pengaturan ini gagal. Hari berikutnya, perusahaan di Sky. Sasha membawa sekelompok orang di bawah Sky Corporation pagi-pagi sekali. Dia bangun jam 6 pagi untuk merias wajah, dan seluruh tubuhnya harum, hanya untuk mampu menaklukkan Pangeran York dalam satu gerakan. Ia bahkan siap mengabdikan tubuhnya di pagi hari. Yvonne secara pribadi turun untuk menyambut Sasha dan membawanya ke kantor CEO. Nona Larson, izinkan saya memperkenalkan Anda terlebih dahulu. Ini wakil CEO Sky Corporation, Reinhardt, kata Yvonne sambil memperkenalkan kedua pihak. Sasha memandang Reinhardt yang ada di depannya dan matanya berbinar. Ini karena Rai berpakaian sangat bagus. Jadi, Sasha langsung menyadarinya secara sekilas. Baju dan jam tangan yang dikenakannya berkisar Rp154.000. Wakil CEO sudah sekaya ini. Lalu, seberapa kayakah Pangeran York? Betapa menakjubkannya dia. Bab 1261. Halo, Tuan Reinhardt. Saya Sasha Larson dari Universitas Mordu. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda hari ini. Petik 2. Sasha tersenyum cerah sambil mengulurkan tangan putih bersihnya. Rai tidak membalas tangannya. Dia mengerutkan kening sambil bertanya, Nona Yvonne Xavier, sampah seperti ini melakukan segala dayanya hanya untuk bertemu Pangeran York. Bagaimana kamu bisa begitu acuh tak acuh terhadap masalah ini? Hak apa yang dimiliki bajingan seperti ini untuk bertemu dengan Pangeran York, dengan tubuh yang busuk sampai ke inti dan tidur dengan entah berapa banyak pria? Suruh dia keluar dari sini sekarang juga. Rai melambaikan tangannya setelah pidatonya, memberi isyarat agar Sasha pergi. Sasha membeku tak percaya, dengan jelas tertulis di seluruh wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini setelah hidup di dunia ini selama bertahun-tahun. Pria ini tak hanya tidak meremehkan penampilannya, bahkan menyebutnya kotor. Tapi ini normal. Dengan ketampanan dan koneksi Sasha, tidak mungkin dia bisa mendekati lingkaran sosial kelas atas. Sebab, masyarakat di sana tidak akan pernah menerimanya. Tidak apa-apa jika mereka mempermainkannya di belakang layar.
Jika mereka membawanya pulang atau mengetahuinya di tempat umum, mereka mungkin hanya akan menjadi bahan lelucon di kalangan kelas atas. Sasha sama sekali tidak memahami fakta ini. Saat dia menggunakan penampilannya untuk mendapatkan keuntungan, lingkaran sosial atas yang dia sayangi telah menutup pintunya terhadapnya. Setelah beberapa saat membeku, dia kemudian sadar kembali dan bertanya, "Tuan Rai, Nona Xavier, apa maksud Anda dengan itu? Bukankah tadi malam kita sepakat untuk mengizinkan saya bertemu Pangeran York hari ini? Hak apa yang dimiliki wakil CEO untuk memaksa saya keluar? Apakah kamu tidak lupa bahwa Mandy Zimmer merekomendasikanku untuk datang ke sini? Jika saya tidak dapat bertemu Pangeran York hari ini, saya khawatir kalian berdua, para pencari nafkah, mungkin tidak mampu menanggung akibatnya nanti." Petik 2. Secara alami, tidak ada lagi yang menghormati satu sama lain. Sasha telah mengabaikan semuanya kali ini. Rai tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-katanya. Setelah menilai Sasha, dia kemudian dengan dingin menjawab, "Orang-orang yang berani mengancam anak buah Pangeran York bahkan belum dilahirkan. Saya memperingatkan Anda di sini, yang terbaik adalah memberi diri Anda rencana cadangan untuk apapun yang Anda coba lakukan. Jika tidak, Anda mungkin akan mendapatkan hasil yang lebih buruk. Kirim dia keluar." Beberapa penjaga yang tinggi dan kuat segera masuk saat Rai memberi isyarat. Sasha kemudian dikeluarkan dari Sky Corporation. Sasha tidak akan berani mengatakan hal buruk tentang perusahaan. Tapi saat dia hendak pergi, hatinya dipenuhi rasa jengkel. "Apakah kamu sedang mempermainkanku sekarang, Mandy? Anda melakukan ini dengan sengaja, kan? Aku akan membuatmu belajar apa artinya menjadi sengsara." Sasha memberikan beberapa panggilan telepon segera setelahnya. Dia mengatur agar beberapa media dari Bakut melaporkan segala sesuatu tentang Harvey York kali ini. Segera, Harvey menjadi raja rakyat yang ditahan di Bakut. Dan Mandy telah berubah menjadi wanita kotor. Simon Zimmer dan Lilian Yates bahkan tidak berani keluar rumah. Karena semua foto mereka bocor, mereka akan diadili kemanapun mereka pergi. Orang yang begitu bangga dengan reputasinya sehingga akan merasa lebih buruk jika dihakimi daripada sekadar dibunuh. Pada saat yang sama, Harvey berada di pusat pameran Bakut. "Konsultan York, setelah iklan kami, sekitar 200 perusahaan internasional berskala besar mendaftar ke forum investasi dan keterlibatan bisnis kami. Bahkan ada perusahaan yang masuk dalam 10 besar keluarga teratas di negara H. Nama-nama beberapa grup keuangan terkenal di luar negeri juga ada di sini." Manajer sangat bersemangat. Bagaimanapun, ini adalah peluang besar untuk pertumbuhan bagi Bakut. Hal ini dapat memecahkan masalah ketenagakerjaan dan penghidupan banyak orang. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1262. Harvey York melihat daftar nama. Ada 3 dari 10 keluarga teratas di negara H yang mendaftar. Mereka masing-masing adalah keluarga John dari Golden Sands di tempat ke-7. Keluarga Jin di Mordu berada di urutan ke-9. Keluarga Xavier dari Walsing berada di urutan ke-10. Selain itu, sejumlah besar perusahaan besar dan korporasi besar juga telah mendaftar. Selain itu, beberapa perusahaan besar dari luar negeri, seperti Morgan Financial Group, kembali bangkit. Tapi kali ini mereka membawa visa bisnis. Berdasarkan informasi yang disampaikan, sepertinya mereka siap melakukan bisnis nyata. Setelah melihat informasinya, Harvey memutuskan untuk tidak membatalkan nama-nama pembangkit tenaga listrik di luar negeri. Lagi pula, jika orang-orang itu berinvestasi di Bakut, dia akan dengan senang hati menyambut mereka. Tentu saja, jika mereka datang untuk membuat keributan, Harvey dapat dengan mudah mengirim mereka ke kematian. Saat Harvey sedang istirahat sejenak, seorang anggota staf bergegas mendekat dan bertanya, "Konsultan York, perwakilan dari Universitas Mordu, ada di sini. Dia bilang dia ingin bertemu denganmu lebih awal dan berbicara denganmu tentang proyek penelitian. Apa katamu?" Harvey lalu menjawab dengan dingin, "Perwakilan itu bernama Sasha Larson, kan?" "Hah? Bagaimana Anda tahu?" Anggota staf telah mendapatkan nomor Sasha dan merasakannya baru-baru ini. Itu sebabnya dia sangat perhatian. Dia masih menunggu persetujuan Harvey agar dia bisa meminta lebih banyak manfaat kepada Sasha. Namun masalahnya adalah sikap Harvey masih belum jelas saat ini. Anggota staf agak terganggu. Saat ini, anggota staf lainnya bergegas menghampiri dan bertanya, "Konsultan York, perwakilan Universitas Bakut, juga ada di sini untuk mendiskusikan proyek penelitian. Perwakilan dari Southlight University juga ada di sini." Tentu saja, semua perwakilan itu belajar untuk patuh setelah ditinggalkan dalam cuaca dingin tadi malam. Masing-masing siap datang sendiri.
Ternyata setiap orang terlalu pintar demi kebaikannya sendiri. Itu sebabnya mereka semua bertemu di sini bersama Harvey. Harvey memikirkannya dan menjawab, saya sangat mengenal Southlight University dan Buckwood University. Beritahu perwakilan mereka untuk mengikuti prosedur. Saya akan memastikan untuk memprioritaskan mereka dalam kekuasaan saya. Adapun perwakilan dari Universitas Mordu, Sasha Larson, kami akan membiarkan dia menunggu lebih lama. Segera setelah itu, anggota staf menyebarkan berita tersebut, tetapi mereka tahu betul apa yang dimaksud Harvey. Setelah mendapat kabar tersebut di luar, Sasha menunjukkan ekspresi menawan dan lembut. Konsultan York pasti bermaksud hanya saya yang berhak menunggunya di sini, bukan? Itu berarti saya mendapat hak istimewa untuk bertemu langsung dengan konsultan York sebelum forum investasi dan keterlibatan. Sasha merasa rendah hati saat ini. Dia memahami situasinya. Konsultan York harus melihat penampilan cantiknya. Jika tidak, mengapa dia mengatur pertemuan dengannya pada saat yang sangat penting sebelum dimulainya forum investasi dan keterlibatan? Dia pasti berpikir untuk melakukan latihan awal dengannya. Tanpa pikir panjang, wanita berkulit tebal, Sasha, tersipu semerah apel. Dia menepuk dadanya dan berkata, maaf, tolong beritahu konsultan York bahwa saya akan menerima persyaratan apapun yang dia miliki, tidak peduli betapa kerasnya persyaratan itu. Saya tidak akan mengecewakannya. Sasha benar-benar membuat anggota staf terpesona. Dia pusing saat hendak menyampaikan pesan pada saat ini. Mengenai apakah Harvey menyiratkan hal lain, anggota staf itu sendiri tidak terlalu yakin. Namun menurut pemahaman Sasha, dia seharusnya bertemu dengan konsultan York keesokan paginya. Setelah mendapat kabar tersebut, Sasha pergi dengan penuh kegembiraan. Dia perlu melaporkan berita tersebut kepada petinggi Universitas Mordu, sekaligus mempersiapkan dirinya untuk tampil lebih mempesona. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1263. Di Hotel Buckwood, Sasha Larson telah menelepon sebagian besar idola masa kini. Mereka semua berkumpul untuk menyusun strategi bagaimana mereka dapat memperoleh proyek penelitian sebelumnya pada hari berikutnya. Para konsultan York telah setuju untuk bertemu. Sasha pasti akan diberi kesempatan. Dengan caranya melakukan sesuatu, bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan bagus seperti itu? Oh, Sasha, Anda sangat mampu. Petik 2. Banyak orang bahkan belum sempat bertemu dengan konsultan York sebelumnya. Tapi menurutku dia tidak akan memilih untuk bertemu denganmu sendirian. Katakan padaku, apakah konsultan York merindukan ketampanan Sasha? Jika demikian, kita semua harus pergi ke sana untuk melindunginya. Para penyembah berhala dipenuhi dengan kebenaran seolah-olah mereka akan menghajar siapapun yang mencoba mendekati Sasha. Hati Sasha dipenuhi rasa bangga setelah mendengar perkataan orang-orang itu. Dia menunjukkan senyuman rendah hati. Kalian semua, berhentilah mengatakan hal yang tidak masuk akal. Konsultan York adalah karakter yang menonjol. Bagaimana mungkin dia bisa mengagumi seorang wanita muda dari keluarga sederhana seperti saya? Saya rasa dia pasti tertarik dengan pusat akademik dan penelitian Universitas Mordu. Kali ini, saya akan berjuang agar Universitas Mordu mendapatkan proyek penelitian terbaik. Orang-orang di sekitar Sasha menunjukkan kekagumannya setelah mendengar kata-katanya. Di mata para idola itu, Sasha tidak hanya murah hati dan cantik, yang terpenting dia mampu. Dia selalu bisa mengubah situasi yang mustahil menjadi kenyataan. Itu adalah pertunjukan kekuatan di mata orang-orang dari luar yang melihat ke dalam. Meskipun Sasha terlihat rendah hati di luar, hatinya sudah dipenuhi dengan kegembiraan. Jika dia mendapat proyek penelitian, dia akan dipromosikan menjadi kepala penerimaan. Mungkin dia bahkan bisa langsung naik pangkat dan menjadi satu-satunya wakil dekan perempuan. Tanpa berpikir dua kali, Sasha hampir tidak bisa menahan tawanya. Dan setelah para petinggi di universitas mendapat kabar bahwa Sasha akan bertemu dengan konsultan York sebelumnya, bahkan wakil dekan, Percy Williams, langsung meneleponnya. Sasha, kamu harus memberikan yang terbaik kali ini. Jika Anda bisa mendapatkan proyek tersebut, saya akan merekomendasikan promosi Anda sendiri. Tidak ada yang bisa menghentikannya sama sekali. Sasha merasakan hatinya dipenuhi madu setelah mendengar kata-kata itu dari ayah baptisnya. Percy kemudian melanjutkan pidatonya. Sasha, ku dengar konsultan York masih lajang. Jika kamu bisa mendapatkan kesempatan ini, kamu bahkan mungkin bisa menikah dengan keluarga kaya. Percy tahu Sasha tidak akan pernah bisa menikah dengan keluarga kaya seperti cara dia menangani segala sesuatunya di Mordu. Tapi tak seorang pun dari Buckwood tahu tentang latar belakangnya, jadi orang-orang mungkin bisa ditipu olehnya. Setelah mendengar perkataan ayah baptisnya,
Sasha langsung merasa tidak nyaman saat ini. Dia hanya ingin mendapatkan proyek dengan ketampanannya. Kemudian, dia berpikir bahwa dia harus berpikir lebih jauh ke depan. Menjadi istri konsultan York sepertinya cukup bagus juga. Jika demikian, dia tidak perlu tidur di ranjang pria yang lebih tua. Dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi seorang wanita bangsawan. Mendesis. Ayah baptis, apa yang ingin kamu katakan? Jika kamu mau, kenapa kamu tidak datang untuk membantuku dan menarik talinya sendiri? Sasha menyeringai saat dia mengusulkan rencananya kepada Perci. Perci membeku di seberang telepon, lalu tersenyum setelah beberapa saat. Baiklah kalau begitu, saya adalah teman sekelas lama dengan Komandan Pertama Sistem Pendidikan Bakut, Tim Zepeda. Karena kamu punya banyak ambisi, aku akan pergi ke sana malam ini. Saya akan ikut dengan Anda untuk bertemu langsung dengan konsultan York dan membantu Anda menyelesaikan pernikahannya. Sebenarnya Perci ingin melepaskan Sasha dan mendapatkan putri baptis baru. Saat ini, dia tidak bisa meminta kesempatan yang lebih baik untuk menerima tawaran seperti ini. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1264. Benar, Sasha, ada hal baik yang belum kuberitahukan padamu. Saya dengar karena Harvey York, Regency Enterprise membuat banyak orang mengembalikan properti yang mereka beli. Bahkan ada masalah arus kas saat ini. Semua petinggi di Regency Enterprise mempunyai pendapat yang kuat sekarang, mengatakan bahwa mereka tidak akan bekerja lagi jika Mandy tidak mengusir Harvey dan berbicara terus terang tentang dia dan orang-orang yang bekerja untuk perusahaan tersebut. Mungkin Regency Enterprise akan berpeluang mencatat sejarah sebagai perusahaan pertama yang bangkrut karena menantunya tetap tinggal. Tepat pada saat ini, salah satu kaki tangan Sasha melaporkan perselingkuhan lainnya. Satu berkat demi satu, begitu. Sasha merasa senang. Dia pikir ada baiknya datang ke Bakut kali ini. Pertama, dia mungkin akan menikah dengan keluarga kaya jika dia bisa bertemu dengan penasihat York. Selain itu, akan lebih baik jika dia bisa menangani Harvey sampai dia terpaksa bunuh diri. Oh, Harvey, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Anda tidak dapat menyinggung perasaan seseorang yang tidak dapat Anda tangani. Karena orang seperti ini selalu bisa mengakhiri hidupmu sesuka mereka. Tatapan Sasha dipenuhi dengan niat lucu namun membunuh. Sasha, aku yakin kamu bisa membunuhnya hanya dengan tepukan tangan. Beraninya dia masih mencoba mendekatimu. Dia mencari kematiannya. Utusan itu berkata sambil tersenyum. Ponsel Sasha berdering saat ini. Setelah melihat nama di telepon, dia hampir tanpa sadar berdiri dan memberi isyarat agar yang lain pergi. Saat ruangan sudah kosong, Sasha kemudian dengan malu-malu menjawab panggilan telepon tersebut. Todd, apakah kamu merindukanku? Sasha berselingkuh di Mordu dengan Todd Jin dari keluarga Jin, tapi bagaimana mungkin karakter besar seperti dia bisa memiliki kupu-kupu sosial seperti Sasha di hatinya. Cukup bagus untuk bermain dengannya beberapa kali dan memberinya sejumlah uang. Sasha masih sedikit bersemangat setelah mendapat telepon yang ditunggu-tunggu dari Todd. Namun, dia tahu persis apa yang diwakili oleh keluarga Jin. Todd sama sekali tidak sopan di seberang telepon. Dia menjawab dengan dingin, apakah kamu pernah ke Bakut baru-baru ini? Iya, apakah Anda ikut juga, Tuan Todd? Sasha mulai ragu saat mengucapkan kata-kata itu. Di satu sisi, ada konsultan York yang muda dan berbakat. Di sisi lain, ada Todd Jin yang berasal dari keluarga kelas atas. Bagaimana mungkin dia memilih di antara keduanya? Todd tidak peduli apa yang ada dalam pikiran Sasha. Dia kemudian dengan tenang berkata, saya dengar Anda akan melawan Harvey dan Mandy Zimmer. Jantung Sasha berdetak kencang setelah mendengar kata-katanya. Apakah Anda mengenal mereka berdua, Tuan Todd? Hatinya dipenuhi kewaspadaan saat ini. Jika Todd membela mereka berdua, Sasha tidak akan mampu melawan mereka. Ini karena dia tidak mampu menyinggung keluarga Jin Mordu. Todd kemudian dengan dingin menjawab, tidak, pria ini, Harvey York, telah melumpuhkan adikku, Grey Jin. Jika saya tidak takut pada orang yang mendukungnya, Pangeran York dari Sky Corporation, saya pasti sudah membunuhnya sekarang. Sekarang, kamu melakukannya dengan baik. Jika kamu bisa memaksa Harvey dan Mandy keluar dari Bakut, aku akan bisa membunuh mereka dengan mudah. Sasha memutar matanya dan menunjukkan ekspresi menawan dan lembut di wajahnya. Todd, bukan tidak mungkin memaksa mereka keluar dari Bakut loh. Aku punya rencana bagus yang bisa kamu coba. Beritahu saya. Todd tahu bahwa Sasha adalah sirene yang benar-benar jahat dengan kemampuan mengarang ide paling jahat. Kamu bisa mencoba dan membantu Mandy membuat film. Sasha memasang ekspresi jahat di wajahnya.
Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1265. Pada hari berikutnya, pusat pameran Bakut sedang bersiap untuk forum tersebut. Sudah ada lebih dari 1.000 pelaku usaha yang mendaftar untuk menghadiri forum tersebut. Dapat dikatakan bahwa ini akan menjadi salah satu forum investasi dan keterlibatan bisnis terbesar yang pernah diadakan di negara H. Sasha Larson dan rekan kerjanya telah tiba di pusat pameran pagi-pagi sekali. Sasha, aku di Bakut. Saya akan menemui konsultan York bersama tim sepeda dari sistem pendidikan Bakut. Anda harus mengambil risiko. Selain orang itu, kamu juga harus mendapatkan proyek penelitian. Wakil Dekan Universitas Mordu, Ayah Baptis Sasha, Percy Williams, meneleponnya. Yakinlah, Ayah Baptis. Saya akan menyelesaikan misi saya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak bisa kudapatkan. Sasha dengan senang hati membuatnya terlihat lebih cantik kali ini. Dia selalu percaya diri dengan ketampanannya. Idolanya juga menunjukkan kekaguman pada saat ini. Sasha, kamu sangat mampu. Bagaimana Anda melakukannya? Ya, saya dengar konsultan York memiliki temperamen yang sangat besar. Tidak ada yang bisa mendekatinya, dan tidak ada yang tahu identitas aslinya juga. Saya dengar konsultan York masih lajang. Mungkin dia mencoba mendekatimu, Sasha. Sasha merasa bangga setelah mendengar kata-kata itu namun dia tidak berani menunjukkannya. Dia tetap rendah hati di luar. Dia diam-diam menunggu sambil dipenuhi kegembiraan saat ini. Pada saat yang sama, di belakang panggung di pusat pameran, seseorang berjalan di belakang Harvey York, yang sedang melihat tata letak tempat tersebut. Itu adalah Komando Pertama Sistem Pendidikan Bakut, tim sepeda. Tim berkata dengan hormat, Konsultan York, Wakil Dekan Universitas Mordu, Profesor Percy Williams, ada di sini. Dia bilang dia ingin bertemu dan melaporkan kepadamu tentang beberapa hal. Harvey menjawab dengan tenang, dia dari Universitas Mordu. Biarkan dia masuk. Beberapa saat kemudian, seorang pria botak masuk sambil mencoba mengatur napas. Matanya berbinar ketika dia melihat Harvey, lalu dia bergegas mendekat dan membungkuk hormat. Anda harus menjadi konsultan York yang terhormat. Saya Wakil Dekan Universitas Mordu, Percy Williams. Saya bertanggung jawab atas semua proyek penelitian yang berkaitan dengan universitas. Harvey meliriknya dan dengan tenang menjawab, bukankah perwakilan universitas Anda Sasha Larson? Mata Percy berbinar. Dia merasa punya peluang. Dia kemudian menjawab dengan hormat, Konsultan York, Sasha hanyalah seorang wanita muda, dia tidak masuk akal. Dia memberitahuku bahwa kamu setuju untuk bertemu kami kemarin. Itu sebabnya saya datang ke sini hari ini untuk mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Jika kamu tidak keberatan, aku akan meneleponnya, dan kita bisa ngobrol. Harvey tersenyum tipis. Tentu, ayo ngobrol. Segera, Percy, yang diam-diam gembira, buru-buru menelepon. Beberapa saat kemudian, beberapa anggota staf mempersilakan Sasha masuk. Berkat karya Sasha, ia pun bertemu dengan cukup banyak karakter besar. Namun, dia masih sedikit gugup hari itu. Ini karena konsultan York mungkin adalah pangeran tampan yang dia bayangkan. Tapi dia tidak tahu orang macam apa konsultan York itu. Meskipun ayah baptisnya ada di sana untuk meredakan ketegangan, dia tetap merasa tidak memiliki kredensial apapun untuk bertemu dengan konsultan York. Saat itu, Sasha memiringkan kepalanya sambil menunjukkan senyuman rendah hati, bersiap menyambutnya. Dia membeku di saat berikutnya. Anggota staf di sampingnya juga tercengang. Ini karena mereka semua melihat wajah yang familiar. Itu adalah Harvey York sendiri. Sasha mengambil beberapa langkah ke depan tanpa memperhatikan etiket hanya untuk melihat lebih dekat. Dia tampak bingung. Itu Harvey. Dia berdiri di antara tim dan Percy. Sasha mulai merasa lesu pada saat ini. Apa yang terjadi di sini? Anggota staf juga terkejut. Bab 1266. Mereka terus-menerus berusaha mempermalukan pria ini dengan sekuat tenaga. Raja dari semua yang ditawan di Bakut adalah gelar yang mereka berikan padanya. Di mata mereka, Harvey York tidak lebih baik dari seekor tikus jalanan yang gemetaran di sudut, menunggu kesempatan untuk meninggalkan Bakut. Tapi Harvey sebenarnya ada di pameran itu. Dan dia berdiri bersama wakil dekan. Otak Sasha Larson digoreng. Dia tanpa sadar berteriak pada saat ini, Harvey, kamu kotor. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini bukan tempat di mana kamu bisa muncul begitu saja. Semua orang terdiam setelah mendengar kata-katanya. Semua anggota staf memiringkan kepala mereka dan menatap Sasha dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang keji.
Sasha merasa merinding setelah merasakan tatapan semua orang. Sebuah pemikiran luar biasa muncul di kepalanya. Pada saat ini, seorang anggota staf segera menghampirinya dari samping dan berbisik, "Perwakilan Larson, apa yang Anda katakan?" "Dia adalah konsultan sejati. Apakah kamu mencari kematian? Kenapa kamu memarahinya dengan menyebutkan namanya?" Petik 2. Konsultan. Mustahil. Bukankah dia raja penjara, Harvey York? Ya, semua orang di Bakut tahu tentang penangkapan dia. Kita harus mengusir orang-orang seperti ini dari Bakut. Bagaimana kita bisa membiarkan dia berdiri di sana? Sasha dan idolanya memiliki ekspresi luar biasa di wajah mereka. Setelah beberapa saat, mereka semua tanpa sadar membuka mulut. Tamparan. Tim Zepeda bahkan tidak mengetahui siapa Sasha. Saat dia mendengar Sasha menghina Harvey, dia langsung berjalan ke depan dan menamparkan wajahnya. Setelah mengayunkan tangannya, dia lalu menatap tajam ke arah Sasha dan berkata dengan nada mencemooh, "Siapa sebenarnya kamu? Beraninya Anda menghina konsultan. Apakah kamu tahu tempat apa ini?" Tim menatap Percy Williams dengan dingin setelah pidatonya. "Tidak buruk sama sekali, Percy. Sangat bermartabat menjadi wakil dekan Universitas Mordu, bukan? Beraninya kamu menghina konsultan York di depannya. Apakah Anda ingin Universitas Mordu binasa?" Petik 2. Ledakan. Perkataan Tim menyambar bagaikan kilat, membuat Sasha dan idolanya gemetar tak terkendali. Mereka semua mengerti. Harvey York adalah konsultan York yang legendaris. Orang yang bertanggung jawab atas segalanya untuk forum investasi dan keterlibatan. Dan mereka benar-benar telah menyinggung perasaan pria ini. Sasha dan yang lainnya berdiri diam dalam ketakutan. Kepala mereka kosong seperti selembar kertas seolah-olah mereka idiot tanpa petunjuk. Percy kembali sadar saat ini, keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia takut dengan tindakan Sasha. Dia tidak pernah menyangka bahwa wanita bodoh ini, Sasha, akan menghina konsultan York begitu dia sampai di sana. Harvey tersenyum lalu menjawab, "Universitasmu sungguh baik hati, Percy. Sepertinya kalian semua bahkan tidak peduli sama sekali padaku, konsultan untuk pemerintahan Bakut." Percy gemetar ketakutan mendengar kata-kata Harvey. Meskipun dia memegang otoritas yang sangat besar di Universitas Mordu, dia hanyalah wakil dekan. Dia tahu betul betapa berpengaruhnya seorang konsultan pemerintah. Sejujurnya, tidak ada yang akan melanjutkan masalah ini jika Harvey ingin Percy keluar dari dunia ini. Percy kesulitan membuka mulutnya kali ini. "Konsultan York, saya tidak bermaksud demikian, saya tidak bermaksud, tolong beri saya kesempatan lagi. Aku akan memperbaiki kesalahan ini." Usai pidatonya, dia segera berjalan ke depan dan menendang Sasha ke tanah. Dia kemudian terus menendang sambil memarahinya dengan penuh kebencian, "Dasar bajingan. Beraninya kamu menipuku. Beraninya kamu." Petik 2. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1267. Sasha Larson sadar kembali setelah ditendang ke tanah. Dia berteriak dengan keras, "Ayah Baptis, tolong berhenti. Tolong hentikan. Itu menyakitkan." Percy Williams semakin gemetar setelah mendengar Sasha memanggilnya seperti itu. Dia segera mencengkeram leher Sasha, mengangkatnya, lalu terus-menerus menamparkan wajahnya. "Siapa ayah baptismu? Hah? Siapa ayah baptismu? Aku akan menghajarmu sampai mati jika kamu terus mengatakan hal yang tidak masuk akal." Percy tahu dia akan tamat jika dia menunjukkan bahwa dia memiliki hubungan dengan Sasha. Percy menghentikan tangannya setelah beberapa saat. Wajah mungil Sasha yang lucu benar-benar hancur. Dia bergerak-gerak di tanah tanpa daya pada saat ini. Darah dan air mata terbentuk di sudut matanya. Dia tidak pernah menyangka Harvey York akan memiliki identitas seperti ini. Jika dia tahu, dia akan memanjakannya setiap ada kesempatan. Dia bahkan tidak berani menyinggung perasaannya. Tapi Harvey tidak berniat membiarkan ayah dan anak itu lolos. Saat itu, dia berkata dengan dingin, "Benar, ku dengar Sasha akan mendapat promosi. Pasti kamu yang membantunya mendapatkan posisi itu, kan? Ayah Baptis." Harvey tidak menganggap enteng gelar, "Ayah Baptis." Sasha putus asa setelah mendengar kata-kata itu saat masih di tanah. Dia mengerti bahwa Harvey akan memukulinya untuk selamanya. Percy menggigil tak terkendali, lalu terus menyangkal klaim tersebut. "Tidak ada hal seperti itu. Sekarang saya umumkan bahwa wanita ini telah dikeluarkan dari Universitas Mordu. Saya akan merilis laporan tentang hal-hal yang telah dia lakukan selama ini. Dia akan masuk daftar hitam dari dunia akademis." Harvey berdiri dan menghampiri Sasha, lalu memandang rendah dirinya sambil menunjukkan sedikit rasa kasihan di sudut senyumannya. "Tuan adalah seorang tukang kebun. Mereka harus menjadi panutan bagi orang lain untuk diikuti.
Tapi Sasha, kamu tidak hanya tidak memberikan pengetahuan dan melatih siswamu sebagai guru, kamu bahkan menjual penampilanmu kepada orang tua dan meniduri mereka demi keuntungan. Perci, kamu juga harus memiliki hubungan yang baik dengan putri baptismu. Harvey tampak tenang saat mengucapkan kata-kata itu, tapi kata-kata itu terdengar seperti badai petir di telinga Perci. Ini aku, Perci, kamu adalah orang yang mempunyai pengaruh besar. Saya rasa Anda tidak akan tertarik pada kelompok sosial seperti dia. Harvey memasang ekspresi mengejek di wajahnya. Perci ingin membenamkan kepalanya ke tanah sekarang. Itu terlalu memalukan baginya. Tidak apa-apa ketika dia bermain-main dengan Sasha secara diam-diam, tetapi sekarang dia ingin mati saat dia ketahuan. Beberapa pemuja di sekitar Sasha gemetar. Mereka semua memelototinya dengan tatapan luar biasa. Namun, Sasha adalah dewi di hati mereka. Tapi kemudian pria ini berkata bahwa dia adalah orang yang suka bersosialisasi dan menjual ketampanan dan tidur dengan pria tua. Pak, seorang idola berjalan ke arah Sasha tiba-tiba dengan penuh amarah, lalu meludahi wajahnya. Dia kemudian segera berlutut di tanah dengan kepala tertunduk. Konsultan, saya di sini untuk melaporkan sesuatu. Sasha dengan jahat mengedit video tersebut dan menggunakan pengaruhnya di Universitas Mordu untuk mencemarkan nama baik Anda dan keluarga Anda menggunakan media. Kami bersedia untuk berdiri dan memperlihatkan warna aslinya. Kami akan melakukan segalanya untuk membersihkan namamu. Saat ini, semua penyembah berhala lainnya berlutut. Dapat dikatakan bahwa besarnya cinta yang mereka berikan kepada Sasha kemudian berubah menjadi kebencian. Mereka bahkan mungkin akan mencabik-cabik Sasha jika bukan karena banyaknya pemimpin yang hadir di sini. Harvey kemudian berkata dengan tenang, saat Anda melakukannya, beritahu semua orang tentang hal-hal yang dia lakukan dengan ayah baptisnya. Ingat, aku menginginkan kebenaran. Semua penyembah berhala merendahkan diri setelah mendengar perkataannya. Perci terus gemetar, lalu duduk di tanah dalam keadaan lumpuh. Dia tahu bahwa dia sudah selesai. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1268. Sejak pria itu berbicara, dia tidak punya pilihan lain selain bekerja sama. Universitas Mordu mengirimkan pesan darurat segera setelah meminta maaf secara terbuka kepada warga dan membersihkan nama Harvey York dan Mandy Zimmer. Pada saat yang sama, Sasha Larson terungkap menggunakan ketampanannya untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata kepada wakil dekan Universitas Mordu, yang disebut sebagai ayah baptisnya. Sasha dikeluarkan dari Universitas Mordu. Perci juga diusir. Keduanya bertengkar hebat di depan universitas. Keduanya pun mengalami luka serius. Namun karena ketenarannya, keduanya berubah menjadi tikus jalanan. Tidak ada yang mau repot-repot mengirim mereka ke rumah sakit. Tak satu pun dari mereka yang mengedipkan mata bahkan setelah mereka tergeletak di tanah selama beberapa waktu. Mereka pada akhirnya hanya bisa berjuang untuk berdiri sendiri, terlatih-tatih ke rumah sakit untuk berobat. Setelah itu, keduanya menghilang tanpa jejak. Dikatakan bahwa mereka menjalani kehidupan yang menyedihkan. Tepat ketika forum investasi dan keterlibatan bisnis sedang berjalan lancar, banyak keluarga besar, perusahaan, dan perwakilan bisnis dari luar negeri telah tiba di Bakut lebih awal. Tujuan mereka di sini sederhana, salah satunya adalah memeriksa pasar di Bakut. Cara lainnya adalah mencari perwakilan atau mitra bisnis yang cocok. Mereka bisa memaksimalkan kepentingan mereka dengan cara itu. Tidak banyak bisnis besar yang diberi peringkat di Bakut saat ini. Sky Corporation adalah salah satunya, tapi siapa yang berani melawan Pangeran York sendiri? Selain itu, keluarga Nicewell dan Regency Enterprise juga ada dalam daftar. Semua orang menghormati keluarga Nicewell karena perlindungan Sane Nicewell. Namun perusahaan daerah berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Meski situasi Harvey sudah mereda, reputasi Regency Enterprise masih terdampak selama beberapa hari terakhir. Nilai pasar mereka anjlok dan arus kas mereka juga terkena dampak buruk. Hal ini menyebabkan Mandy sering sakit kepala, tetapi ini adalah hal yang baik di mata orang luar. Tak lama kemudian, banyak bisnis luar negeri mengirimkan undangan untuk mencoba menjalin kemitraan dengan Regency Enterprise. Mandy tidak yakin mengapa tawaran dari bisnis luar negeri datang. Itu sebabnya dia tidak langsung menolak ajakan tersebut. Dia dengan hati-hati memilih beberapa bisnis, ingin melihat apakah ada proyek yang dapat mereka kerjakan bersama. Tepat saat Harvey pulang dari The Gardens Residence, Mandy langsung menariknya pergi. Apa itu? Harvey bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya ada makan malam bisnis malam ini. Kamu harus ikut denganku, kata Mandy. Tetapi, Harvey merasa tidak pantas baginya untuk hadir. Tidak,
Tapi ayah dan ibu masih sangat marah atas apa yang terjadi. Siapa yang tahu hal-hal keji apa yang akan mereka katakan jika saya tidak ada di rumah. Aku hanya khawatir kamu tidak akan mampu menerimanya, jawab Mandy cemas. Harvey mau tidak mau menolak setelah mendengar kata-kata itu. Merupakan peristiwa langka dan berharga baginya untuk memikirkan istrinya. Tanpa pikir panjang, dia tersenyum bahagia. Sayang, apakah kamu merasa kasihan padaku? Mandy berkata sambil merasa kesal. Harvey, tunggu. Anda bahkan tidak punya pekerjaan lagi. Anda harus ikut dengan saya untuk belajar cara berbisnis. Anggap saja ini adalah latihan langsung untuk Anda malam ini. Mengenai perselingkuhanmu, aku sudah meminta seseorang untuk menengahi hubungan itu. Sasha mungkin harus segera mencabut pernyataannya. Harvey diam-diam tersenyum setelah mendengar kata-kata itu. Bagaimanapun, masalah itu telah terpecahkan. Dia mengambil tas Mandy dan menjawab, "Oke, saya harus memegang tas Anda karena saya magang." Tak lama kemudian, keduanya tiba di pintu masuk The Gardens Residence. Sebuah mobil bisnis dari Regency Enterprise telah menunggu mereka. Beberapa petinggi berdiri di pinggir jalan. Mereka semua tanpa sadar mengerutkan kening saat melihat Harvey berjalan bersama Mandy, tapi mereka tetap diam dan mengantar mereka ke dalam mobil. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1269. Di Hotel Buckwood, beberapa perwakilan bisnis besar dari Mordu berkumpul. Salah satu orang yang memimpin kelompok itu adalah Charlie Gibbs. Dia sedang berdiri di sisi meja anggur saat ini sambil berbicara dengan hormat di telepon. Todd, yakinlah, kami ingat apa yang Anda minta dari kami. Kami akan memastikan untuk membuat film spektakuler malam ini. Wanita ini akan dirampok posisi dan reputasinya. Charlie menyeringai jahat. Keluarga Jin mengendalikan beberapa bisnis yang berasal dari Mordu di balik layar. Todd Jin telah memberi mereka perintah tadi malam. Charlie dan yang lainnya tentu saja akan melakukan apa yang dia minta. Setelah Charlie menutup telepon, dia mulai menenggak yogurt bersama repetisi lainnya. Yogurt digunakan untuk menyembuhkan mabuk, dan terbukti cukup efektif. Sekitar setengah jam kemudian, anggota perusahaan kabupaten membuka pintu dan masuk ke dalam. Charlie memasang wajah cemberut sambil berdiri di depan saat melihat kerumunan orang mengikuti Mandy. CEO Zimmer, apa maksudnya ini? Kami di sini untuk berbicara dengan Anda tentang kemitraan untuk sebuah proyek. Untuk melihat apakah ada cara bagi kedua belah pihak untuk bekerja sama. Apa maksudnya kamu membawa banyak orang ke sini? Apakah Anda berencana memaksa kami menandatangani kontrak? Petik 2. Seorang petinggi dari Regency Enterprise menjelaskan, semuanya, mohon jangan khawatir. CEO Zimmer tidak boleh minum terlalu banyak. Dia membawa kami semua ke sini untuk memperlakukan semua orang dengan baik kali ini. Jika menurut kalian semua ini tidak pantas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama BUMD. Charlie dan perwakilan lainnya sedikit mengernyit. Alasan Mandy dan yang lainnya terlalu tepat. Tanpa berpikir dua kali, Charlie tersenyum. Saya mengerti. Anda cukup murah hati, CEO Zimmer. Tapi kami di sini untuk minum bersamamu, dan kamu harus bergabung dengan kami setelahnya. Datang, tolong duduk. Setelah kedua belah pihak selesai perkenalannya, Charlie dan yang lainnya segera mengeluarkan surat perjanjian kemitraan yang telah mereka persiapkan dengan cermat. Isinya sederhana, mereka akan mendanai Regency Corporation sambil menyumbangkan sebagian sahamnya. Ini adalah bentuk kemitraan bisnis yang paling sederhana. Satu-satunya masalah adalah Charlie dan yang lainnya menginginkan persentase saham yang lebih besar. Mandy bahkan bisa kehilangan kendali atas Regency Enterprise jika dia tidak terlalu berhati-hati. Mandy tidak pernah menyerah pada sahamnya. Dia hanya bisa memberi paling banyak 10%, tidak lebih. Mata para petinggi dari Regency Enterprise berbinar saat melihat uang pihak lain. Perusahaan itu sendiri kekurangan uang tunai pada saat ini. Para petinggi tidak akan melewatkan 1 sen pun dari gaji yang pantas mereka dapatkan. Akan ada banyak peluang untuk menghasilkan lebih banyak. Para petinggi melakukan segala daya mereka untuk mewujudkan kemitraan karena hal ini. Charlie tersenyum mendengarnya. CEO Zimmer, sejak kita membicarakan hal ini, saya tahu bahwa kedua belah pihak sangat tulus dan kooperatif. Dan kami mungkin bisa menebak mengapa Anda begitu keras kepala dalam masalah ini. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu kesempatan. Kami akan membiarkan Anda menikmatinya jika Anda dapat minum lebih banyak dari kami. Sebaliknya, jika Anda tidak bisa minum lebih banyak dari kami, Anda harus mematuhi persyaratan kami. Bagaimana kedengarannya? Ada kalanya bisnis menggunakan metode taruhan ini untuk menang atau kalah dengan minum.
Beberapa bisnis biasanya membuat kesepakatan menggunakan ini karena mereka tidak dapat menemukan jalan tengah. Mandy sedikit mengernyit. Meskipun ada beberapa petinggi yang bersamanya, dia tidak mempercayai satu pun dari mereka. Dia tidak tahu apakah orang-orang itu akan berjuang demi perusahaan daerah. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1270. Melihat Mandy Zimmer ragu-ragu, Charlie Gibbs tersenyum. CEO Zimmer, bahkan kekuatan kuat seperti kita tidak bisa mengganggu kekuatan lokal. Bagaimanapun, Regency Enterprise adalah otoritas lokal. Jangan bilang kamu takut. Yang lain tertawa terbahak-bahak. CEO Zimmer, Anda tidak bisa berbisnis jika Anda tidak bisa minum. Semua orang dalam bisnis adalah peminum yang baik. Kami tidak akan memaksamu jika kamu tidak ingin minum, tapi kamu hanya bisa mematuhi persyaratan kami sebagai imbalannya. Beberapa bos tampak tidak terganggu seolah-olah Mandy berada di bawah kendali mereka. Harvey York tiba-tiba berjalan mendekat setelah melihat Mandy mengerutkan kening. Oke, kami terima. Semua petinggi Regency Enterprise menatap Harvey dengan marah setelah melihatnya berbicara. Mereka merasa Harvey tidak berhak mewakili BUMD. Dan Harvey harus disalahkan atas apa yang terjadi pada Regency Enterprise. Mandy menghela napas. Dia tampak sedikit kecewa saat pandangannya tertuju pada Harvey. Dia ingin menguji identitas asli Harvey dengan mengajaknya berbisnis. Tapi dia tidak menyangka Harvey segegas ini. Dia sepertinya tidak tahu cara berbisnis sama sekali. Charlie dan orang lain yang berani mengajukan permintaan ini membuktikan bahwa mereka sangat yakin dengan ide tersebut. Harvey terlalu terburu-buru, dan mereka mungkin dimanfaatkan untuk hal ini. Senyuman terlihat di wajah Charlie ketika dia mendengar Harvey berbicara. Bagaimanapun, semua pengunjung adalah tamu. Karena kami adalah tamu di sini, bukankah lebih adil jika Anda, sebagai tuan rumah, memberi kami kelonggaran? Saya bilang total kami ada 10 orang. Anda tidak dapat membawa lebih dari itu. Charlie berencana mengatakan ini. Bagaimanapun, dia adalah rubah tua di dunia bisnis. Dia bisa membunuh seseorang hanya dengan mengatakan hal seperti ini untuk mengelabui mereka. Dia dan bos lainnya percaya bahwa sekali Mandy terjebak dalam perangkap, tidak akan ada jalan baginya untuk keluar. Harvey terkekeh saat ini. Bagaimana dengan ini? Karena Anda semua sangat bersemangat, dan kami juga adalah tuan rumah, CEO Zimmer dan saya akan mewakili Regency Enterprise. Mandy, yang masih penasaran dengan identitas asli Harvey, hampir batuk darah. Tindakan Harvey membuatnya tampak seperti seorang amatir sejati, tipe orang yang ditelan utuh-utuh. 2 lawan 10. Lelucon yang luar biasa. Jika Mandy tahu bahwa yang lain bersiap untuk tetap sadar setelah 1000 minuman, dia akan ketakutan setengah mati. Para petinggi dari Regency Enterprise memandang Harvey seolah dia benar-benar idiot. Berita tentang Harvey menjadi raja rakyat yang ditahan di Bakut menyebar ke seluruh internet. Dia tidak memiliki bakat selain dipertahankan. Awalnya, mereka skeptis dengan kabar ini. Setidaknya di mata mereka, karena Mandy begitu cakap, tidak mungkin suaminya hanyalah orang biasa betapapun tidak bergunanya dia. Namun kini mereka paham bahwa suami Mandy hanyalah sampah tak berguna. 2 lawan 10. Dia pikir dia siapa? Dewa alkohol. Hehehe, aura mendominasi datang dari atasan ini. Karena Anda memintanya, kami dengan rendah hati akan menerima tawaran Anda. Petik 2. Harvey dicap sebagai orang idiot di mata Charlie, tapi dia tetap tersenyum untuk menyelesaikan sesuatu dengan cepat. Mereka takut Mandy akan berubah pikiran. Tidak Lisa. Bahkan sebelum Mandy menyelesaikan kalimatnya, Charlie sudah tersenyum dan menjawab, CEO Zimmer, Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda jika menyangkut urusan bisnis. Tidak ada artinya jika kamu berubah pikiran sekarang. Maka tidak perlu membicarakan bisnis. Ekspresi Mandy berubah panik. Dia kemudian mengertakkan gigi dan akhirnya menjawab, baik. Jika itu masalahnya, ayo kita lakukan. Petik 2. Bangkit bab 1271. Tentu saja, Mandy Zimmer tahu betul bahwa tidak perlu membicarakan bisnis jika dia berubah pikiran. Charlie Gibbs dan yang lainnya tersenyum lebar seolah mereka telah menang. Semuanya sesuai rencana mereka merasa bahagia. Malam itu, mereka akan syuting film yang dibintangi sendiri oleh Mandy. Adapun Harvey York, si idiot, mereka hanya akan memberinya beberapa dolar ketika semuanya sudah dikatakan dan dilakukan. Saat itu, Harvey berjalan mendekat dan menatap Charlie dengan ekspresi sinis. Saya hanya punya satu syarat. Anda harus minum lebih banyak dari saya sebelum mendapat giliran bersama CEO Zimmer. Kalau tidak, kamu tidak berhak minum bersamanya.
Baiklah kalau begitu. Ayo lakukan. Charlie dan yang lainnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Harvey hanya satu orang, lalu bagaimana jika dia bisa minum 1000 gelas? Mereka punya 10 orang. Benar, karena kami sedang minum, orang lain tidak bisa berada di sini. Kami tidak ingin orang lain minum untuk satu sama lain sekarang. Charlie melirik ke arah petinggi dan tersenyum. Itu adalah aturan minum. Itu adalah permintaan yang masuk akal. Dan jika dia tidak memaksa yang lain keluar, bagaimana mungkin dia bisa menyiksa Mandy? Anda, semua petinggi dari Regency Enterprise dengan marah menatap Harvey. Itu semua karena Harvey yang membuat kekacauan ini. Jika mereka berkendara bersama, mereka mungkin memiliki peluang untuk mengalahkan Charlie dan kelompoknya. Namun karena Harvey, si apel manja, seluruh rencana mereka digagalkan. Ketika orang-orang itu pergi, acara minum-minum secara resmi dimulai. Ayo, saudara, kami akan mengikuti peraturan dan berputar-putar, satu persatu. Tuangkan dia segelas. Seseorang menuangkan segelas besar minuman keras untuk Harvey. Dia tersenyum. Baiklah, aku pergi duluan karena semua orang di sini adalah tamu. Di tengah pidatonya, Harvey meneguk minuman keras dan memberi isyarat agar yang lain melanjutkan. Kepala Mandy menjadi mati rasa karena pemandangan itu. Minuman keras itu mengandung setidaknya 60% alkohol. Meneguk dalam jumlah besar seperti ini mungkin sudah membuatnya kehilangan akal sehatnya. Saat melihat gerakan Harvey, Charlie pun menelan ludahnya. Orang lain kemudian datang untuk bersulang untuk Harvey. Ada 10 orang lain selain Harvey, yang berarti Harvey harus minum 10 gelas minuman keras setiap kali yang lain datang. 10 gelas minuman keras kira-kira 40 ons. Mandy merasakan segalanya menjadi gelap di hadapannya saat dia memikirkan angka-angka itu. Berapa putaran yang bisa dilewati Harvey? Mungkin paling banyak 3. Segera, babak pertama telah berlalu. Charlie dan yang lainnya tertawa setelah melihat wajah Harvey tetap tidak berubah. Ada sesuatu yang diketahui semua orang tentang minum. Orang yang tersipu setelah minum biasanya memiliki toleransi alkohol yang lebih baik. Orang yang tidak mengalami perubahan pada wajahnya biasanya memiliki toleransi yang rendah. Mereka akan jatuh setelah beberapa kali minum. Charlie dan yang lainnya menahan tawa saat melihat Harvey tetap acuh tak acuh. Mereka menunggunya jatuh ketika alkohol menguasainya. Tapi pemandangan setelah itu benar-benar mengejutkan semua orang. Harvey bersendawa keras dan tertawa. Haruskah kita melanjutkan putaran kedua? Apa, dia baik-baik saja? Charlie dan yang lainnya membeku. Pria ini bukan orang bodoh dan dia memiliki toleransi alkohol yang baik. Kalau tidak, dia tidak akan seberani ini. Namun kesombongan biasanya membawa bencana. Charlie dan yang lainnya tidak percaya bahwa seorang pria dapat meminum 10 orang hanya karena dia memiliki toleransi yang baik. Datang, ayo lanjutkan. Harvey meminum 10 gelas minuman keras lagi bersama 10 pria lainnya. Senyuman tenang masih terlihat di wajahnya setelah selesai minum. Charlie dan yang lainnya terkejut. Bagaimana orang ini begitu baik? Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1272. Datang. Putaran berikutnya. Putaran demi putaran telah berlalu. Pada akhirnya, Charlie Gibbs dan yang lainnya meminum sekitar 40 ons minuman keras. Harvey York bahkan lebih gila lagi. Dia minum setidaknya 400 ons saja. Namun wajahnya masih acuh tak acuh seolah tidak ada yang salah dengan dirinya. Pemandangan itu tidak hanya membuat Charlie takut, tapi bahkan lebih menakutkan lagi bagi Mandy. Ekspresinya sangat mengerikan saat ini. Dia pikir dia hanya menggertak, tapi dia mampu. Charlie dan yang lainnya minum yogurt lebih awal untuk meningkatkan toleransi alkohol mereka. Namun mereka masih merasa tidak enak setelah menenggak 40 ons minuman keras. Semuanya, apakah kalian masih bertahan? Ayo lanjutkan beberapa putaran lagi. Harvey berkata sambil tersenyum, lalu meminta pelayan membawakannya minuman keras yang lebih kuat. Charlie dan yang lainnya hampir tidak bisa menahan kandung kemih mereka saat melihatnya. Tapi mereka tidak mempercayainya. Mereka merasa Harvey tidak akan bertahan lebih lama lagi. Segera, minuman keras yang mengandung alkohol hingga 60% beredar di sekitar meja selama 10 putaran berikutnya. Tapi Harvey masih tampak baik-baik saja. Dia terlihat sangat tenang seperti baru saja minum air. Charlie dan yang lainnya hampir tidak bisa menahan diri saat ini. Meski masih sadar, perut mereka gemetar seperti hendak terbakar. Bersamaan dengan isyarat tangan Harvey, pelayan itu mengeluarkan minuman kehidupan yang berasal dari suku pejuang. Minuman keras ini mengandung sekitar 97% alkohol, jenis yang dapat dinyalakan dengan api.
Ekspresi Charlie dan yang lainnya berubah dengan panik saat melihat pemandangan itu. Di mana orang ini lahir? Toleransinya gila. Harvey menuangkan minuman keras sambil tersenyum. CEO Gibbs, mari kita tetapkan beberapa aturan baru di sini. Tidak seorang pun boleh muntah atau istirahat di toilet. Kepala Charlie dan yang lainnya menjadi mati rasa setelah mendengar kata-kata itu. Mereka tidak mau menyetujui aturan baru tersebut, namun permintaan Harvey juga merupakan bagian dari aturan minum. Karena mereka sudah berkompetisi, mereka tidak akan menolak. Babak baru telah dimulai sekali lagi. Harvey masih sangat tenang, meminum minuman keras itu seolah-olah itu air. Saat dia bertempur saat itu, ada saatnya musuh memotong amunisinya. Harvey bertahan hidup hanya dengan minum selama proses tersebut. Setelah pengalaman itu, minuman keras hanyalah air baginya. Ekspresi Harvey acuh tak acuh, tapi Charlie dan yang lainnya tidak tahan lagi dengan perasaan itu. Minuman kehidupan sungguh menakutkan. Satu teguk saja sudah membakar perut. Di sisi lain, mereka sudah melawan naluri untuk muntah dan pergi ke kamar kecil. Yogurt yang mereka minum sebelumnya tidak ada gunanya sama sekali saat ini. Perut mereka gemetar tanpa henti. Tapi begitu mereka muntah, mereka akan kalah. Charlie dan yang lainnya memandang Harvey seolah dia adalah dewa alkohol. Apa artinya tetap sadar setelah 1000 gelas? Ini dia sudah minum sebanyak ini, tapi dia masih terlihat baik-baik saja. Dia menakutkan. Datang. Bersulang lagi untuk hadiah bos. Saya akan mulai. Harvey tersenyum pada Charlie dan yang lainnya setelah menenggak 10 minuman kehidupan sekaligus. Semuanya, tolong, biarkan aku istirahat. Kami akan beristirahat. Petik 2. Charlie merasa sangat tidak enak saat ini. Dia tidak akan berani bergerak 1 inci pun. Dia takut dia tidak bisa mengendalikan isi perutnya karena itu. Harvey terkekeh. Kamu tidak bisa mengangkat gelasmu. Biarkan saya membantu Anda. Harvey tersenyum sambil mengangkat segelas minuman keras dan menuangkannya ke mulut Charlie sambil memaksanya terbuka. Astaga, Charlie tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia muntah di mana-mana. Kesadarannya runtuh. Ia juga tidak bisa mengendalikan kandung kemihnya lagi. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1273. Mandy Zimmer ketakutan saat dia keluar dari kotak. Pemandangan itu sungguh menjijikkan. Charlie Gibbs tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal yang memalukan ini. Semuanya, biarkan aku membantumu. Harvey York tersenyum sambil melihat yang lain. Bagaimana mungkin dia tidak melihat niat jahat orang-orang itu? Dia hanya tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi dan menuangkan minuman keras langsung ke mulut mereka. Astaga, segera, orang-orang itu tidak bisa mengendalikan perut mereka. CEO Charlie, kami baru saja memulai. Bagaimana kalau ronde berikutnya? Harvey tersenyum sambil membawakan minuman kehidupan untuk Charlie. Charlie berguling-guling di tanah, penuh rasa sakit dan putus asa. Dia memiringkan kepalanya hanya untuk melihat Harvey sambil menunjukkan ekspresi yang sulit dipercaya. Apakah dia manusia? Ini gila. Dia tidak mabuk. Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Charlie menggelengkan kepalanya sambil gemetar ketakutan. Itu tidak baik. Sesuai kesepakatan kita harus menyelesaikan masalah di sini. Dia tersenyum. Aku akan menandatangani kontrak, semua sesuai dengan persyaratanmu. Charlie gemetar tanpa henti. Bagaimana dia bisa mengingat perintah Todd Jin saat ini? Dalam pikirannya, dia hanya tahu bahwa jika dia terus minum, dia akan tamat. Baru saja selesai. Charlie merangkak dan menandatangani kontrak. Dia hanya mendapat 5% saham karena Harvey. Setidaknya saham tersebut tidak akan mempengaruhi penguasaan BUMD. Charlie dan yang lainnya benar-benar datang untuk memberikan uang kali ini. Setelah dengan santai mengambil kontrak itu, Harvey berbalik dan meninggalkan kotak itu. Ayo pergi, sayang. Kami memiliki kontraknya. Dia tersenyum. Mandy sangat terkejut setelah melihat kontrak di tangan Harvey. Dia merasa Harvey penuh cahaya saat ini. Dia mengagumkan. Suaminya mendapat kontrak hanya dengan minum. 5% saham untuk uang tunai $150 juta. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, bisnis ini dianggap menguntungkan. Mandy terus menatap Harvey dengan sangat terkejut bahkan setelah mereka pergi. Sayang, bagaimana kamu bisa minum sebanyak itu dan tetap baik-baik saja? Dia tersenyum. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi tubuhnya sudah berayun ke pelukan Mandy. Apa yang terjadi padamu, sayang? Apa yang salah? Manda terkejut. Dia takut terjadi sesuatu pada Harvey. Dia kemudian menyadari betapa dia minum. Dia bahkan mungkin mati karena banyak dia minum. Keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya saat memikirkan hal ini.
Mandy sadar pada saat ini. Harvey sangat penting baginya. Jika Harvey meninggal, dia tidak ingin hidup lebih lama lagi. Mandy merasa sangat tidak berdaya. Dia hanya bisa meminta bantuan Cynthia Zimmer. Para suster melewati semua kesulitan untuk membawa pulang Harvey. Harvey mendengkur di tempat tidur ketika dia sampai di rumah. Mandy merasa tidak berdaya setelah melihat pemandangan itu. Ini kamarnya, tapi Harvey tertidur lelap di sini. Cynthia bingung saat ini. Saudari, apakah kamu melakukannya dengan kakak ipar? Mandy, wajahnya langsung memerah. Apa yang Anda pikirkan? Mustahil. Itu bagus, itu bagus. Kamu membuatku takut di sana. Petik 2. Cynthia menepuk dadanya sambil merasa sedikit ketakutan. Jika terjadi sesuatu di antara keduanya, tidak akan ada peluang sama sekali bagi Cynthia. Apa katamu? Mandy tanpa sadar berteriak sambil menyeka keringat Harvey dengan handuk. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1274. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apapun. Aku hanya mencoba mengatakan bahwa kakak ipar tidak akan pernah bisa menandingimu. Kamu terlalu hebat. Cepat ceraikan dia. Cynthia Zimmer berkata dengan malu-malu. Mandy Zimmer menepuk kepala Cynthia dan menjawab, kamu selalu tidak baik. Kamu tidak boleh ikut campur dalam urusan yang melibatkan aku dan kakak iparmu, oke? Kami sudah dewasa. Anda harus fokus pada studi Anda. Petik 2. Cynthia mendecakkan lidahnya dan menjawab, ya, saya sudah lama membutuhkan buku untuk dipelajari. Jika kakak ipar tidak bisa memecahkan masalah ini, kamu harus menyerahkannya sebagai pembayaran. Apa? Mandy mengira dia salah dengar. Cynthia, apakah kamu mengerti apa yang kamu katakan? Mandy tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Kakaknya selalu melakukan hal buruk. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti ini? Cynthia membusungkan dadanya dan memiringkan kepalanya. Tentu saja saya mengerti. Dia harus bertanggung jawab padaku jika aku tidak bisa belajar karena dia. Hati Cynthia penuh kegembiraan saat mengucapkan kata-kata itu. Mandy mengira dia hanya membuat lelucon yang feminin. Dia tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Dia lalu menghela nafas dan menjawab, baiklah, kakak iparmu mabuk. Aku harus menjaganya malam ini. Aku harus menjaganya, jadi kamu harus istirahat. Jangan membuat masalah lagi. Tidak, aku juga harus menjaganya. Kalau tidak, apa yang terjadi jika dia melakukan sesuatu yang buruk padamu? Cynthia berkata dengan benar, saudaraku, aku di sini untuk memastikan keselamatanmu. Setelah menatap Cynthia beberapa saat, Mandy hanya bisa menyerah tanpa daya. Harvey, yang berada dalam kondisi tidur nyenyak, merasa kecewa. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Mandy. Tapi roda ketiga, Cynthia, berjaga di luar. Cek, Harvey mendidih karena marah. Cynthia ketakutan setelah melihat pemandangan itu. Adik ipar akan muntah. Ayo pergi dari sini. Kami akan kembali setelah dia selesai. Suatu malam telah berlalu. Seluruh petinggi perusahaan daerah sangat terkejut. Sebab, Mandy sudah menandatangani kontrak. Dan pada akhirnya pihak lain hanya mendapat 5% saham. Beberapa saham ini ditukar dengan 150 juta dolar. Seluruh bisnis ini benar-benar mencuri. Bahkan para petinggi pun tidak percaya bahwa hal ini dapat dicapai. Pada saat yang sama, Charlie Gibbs dan yang lainnya dirawat di rumah sakit. Lagi pula, rata-rata orang mungkin akan mati jika mereka minum seperti pria itu. Charlie dan yang lainnya gemetar saat mendengar panggilan telepon. Kamu kotor. Anda bahkan tidak bisa berurusan dengan seorang wanita. Lalu kamu dirawat di rumah sakit karena minum. Beraninya orang sepertimu mengatakan bahwa kamu telah berkecimpung dalam industri bisnis selama bertahun-tahun. Kalian semua tidak berguna. Kalian masing-masing. Todd Jin melompat dengan marah ke seberang telepon. Charlie dan yang lainnya hanya bisa gemetar tanpa henti. Mereka tidak menyangka akan bertemu orang segila Harvey. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu seseorang yang mirip dengan dewa alkohol. Keluar dari sini, dasar tak berguna. Jika aku bertemu salah satu dari kalian lain kali, aku akan membunuh kalian semua. Saya akan ke sana sore ini. Aku akan menanganinya sendiri. Nada bicara Todd sedingin es. Bahkan ketika Charlie dan yang lainnya gagal, dia tidak berniat menyerah. Dia tidak akan pernah menyerah. Tidak sampai Harvey dan Mandy meninggal. Keluarga Jin di Mordu punya tujuan lain selain ini. Mereka ingin mengambil kendali penuh atas Regency Enterprise. Di mata mereka, langkah ini merupakan batu loncatan yang penting. Dengan ini, mereka dapat unggul dalam forum investasi dan keterlibatan bisnis mendatang. Kekuatan Harvey York untuk bangkit bab 1275. Di rumah keluarga Yates di Bakut.
Rumah itu kosong saat ini. Ketika pilar-pilar keluarga runtuh, maka keluarga itu sendiri pun ikut layu. Dan perusahaannya, Silver Nimbus Enterprise, dirampok dari Mandy Zimmer dan bangkrut. Hanya dalam beberapa hari, rambut nenek Yates memutih seperti salju, seolah dia berusia 20 tahun lebih tua. Keluarga Bakut yang dulunya hebat dan mulia telah berubah menjadi keluarga bobrok pada saat itu. Namun saat ini keluarga tersebut masih berkumpul bersama. Bagaimana itu? Apa yang dikatakan keluarga Yates di Amerika? Nenek Yates segera bertanya pada Phoebe Yates yang baru saja menutup telepon. Phoebe gemetar. Mereka setuju membantu kami, tapi dengan satu syarat. Mulai hari ini dan seterusnya, kita harus menjadi budak keluarga mereka. Mulai sekarang, kita akan menjadi budak sejati keluarga Yates di Amerika. Ekspresi keluarga berubah. Nenek Yates, kami tidak bisa menerima tawaran ini. Keluarga Yates di Bakut masih memiliki martabat yang tersisa. Bagaimana kami bisa menjadi budak untuk keluarga lain seperti ini? Benar, kami adalah keluarga pejabat pemerintah. Jika kami ketahuan melakukan hal seperti ini, bagaimana mungkin kami masih berada di pemerintahan di masa depan? Petik 2. Nenek Yates, mohon pikirkan baik-baik. Nenek Yates menancapkan tongkatnya ke tanah dan tertawa dingin. Apa menurutmu aku menginginkan ini? Kami, keluarga Yates, kehabisan akal. Itu semua karena si bajingan Mandy, kita akan menjadi budak seseorang. Dia bahkan tidak patuh memberi kami uang meskipun dia bagian dari keluarga. Dialah yang membuat kita sengsara ini. Jika kita tidak membalas dendam padanya, dan jika kita tidak membuat dia dan Harvey hidup di neraka, apakah Anda masih akan puas? Jika kita bisa menghabisi mereka, tidak hanya menjadi budak, saya bahkan akan dengan senang hati menggonggong untuk keluarga Yates di Amerika. Setelah mendengar kata-kata Nenek Yates, seluruh keluarga mengertakkan gigi. Mereka merasa Nenek Yates benar. Itu semua karena bajingan itu, Harvey dan Mandy. Mereka harus meminjam kekuatan keluarga Yates dari Amerika dan mengambil kembali apa yang menjadi hak mereka. Sebaliknya, keluarga Jin dari Mordu berada di perusahaan cabang di Bakut. Todd Jin berdiri diam dengan tangan terlipat karena seorang lelaki tua dengan tongkat sedang duduk di kursinya. Dia tidak lain adalah salah satu sesepuh dari tanah terlarang di balik pegunungan keluarga Jin Mordu, Russell Jin. Russell menyesap tehnya, lalu menatap Todd dengan acuh tak acuh. Bagaimana kondisinya? Todd tergagap. Elder, mereka adalah kelompok yang sulit untuk dihadapi. Saya mengatur agar orang-orang menanganinya, tetapi mereka akhirnya gagal. Sampah tak berguna itu bahkan merugi 150 juta dolar. Mereka telah membuang semua martabat keluarga Jin. Tamparan. Russell mengayunkan lengannya dengan marah, lalu segera meninggalkan bekas merah di wajah Todd. Tapi Todd tidak berani mengelak, dia juga tidak akan menunjukkan kebencian terhadap Russell. Sial yang tidak berguna, Russell dengan dingin berbicara sambil membuka mulutnya. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Jangan mengambil tindakan melawan. Harvey, ambil tindakan terhadap Mandy. Apakah kamu mengikuti perintahku dengan cermat? Mandy hanyalah wanita lemah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Namun kamu masih menggunakan taktik bisnis untuk melawannya. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.